Saudaraku seiman, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Bahkan kita tahu Umar bin Khattab sendiri masuk Islam di fase Mekah, tapi Zaid telah mendahului dia masuk Islam. Dia termasuk yang awal-awal masuk Islam bersama dengan setelah tentunya Abu Bakar, setelah Zaid bin Harithah, setelah Ali bin Abi Thalib, dia kurang lebih bersamaan dengan masuk Islamnya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan. Jadi dia termasuk orang-orang yang awal sekali menerima Islam. Walaupun memang tidak terlalu banyak dinukil tentang kisah beliau, tapi ulama sepakat beliau masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Zaid bin Khattab ini karena dia bersaudara kandung dengan Umar bin Khattab, maka persis mirip secara fisik. Karena memang Umar bin Khattab bersaudara semuanya tinggi besar, kekar tubuhnya dan kulitnya lebih cenderung berwarna sawo matang dan punya prinsip dalam hidup. Jadi memang Umar bin Khattab dan bersaudara ini sekeluarga terkenal orang-orang yang punya prinsip. Kalau berpegang pada satu pendapat, dia akan memperjuangkan sampai mati. Baik itu benar atau salah, itu sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, maka mereka mengalihkan semua prinsip tersebut hanya kepada kebenaran saja. Makanya Nabi SAW pernah berdoa di awal-awal Islam agar Allah menguatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Amr ibn Hisham. Ini Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Ulama menjelaskan karena keduanya punya prinsip dalam berpegang pada sebuah pendapat, yang pendapat itu bagi dia benar, maka dia akan berpegang sampai dia mati pun, dia akan memperjuangkannya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak banyak dinukil juga kisah bagaimana kehidupan beliau di Mekah, tapi yang dinukil adalah kisah hijrahnya. Pada saat hijrah ke Madinah, dia hijrah bersama saudaranya Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kita tahu kisah yang masyhur pernah kita jelaskan dalam kisah Umar, di mana beliau pada saat mau hijrah, umumnya orang semua menyembunyikan hijrahnya kecuali Umar. Maka Umar pun naik ke atas bukit Abi Kubais di Mekah sambil teriak dengan suara lantang, "Wahai Quraisy, sesungguhnya aku akan hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, kemudian anaknya menjadi yatim, maksudnya kalau dia punya anak, dia pun terbunuh sebagai ayah di sini, maka silahkan temui aku di belakang bukit ini." Jadi dia mengiklankan terang-terangan kalau dia akan pergi hijrah, siapa yang ingin menghalanginya silahkan, tapi dia akan berhadapan sampai mati. Dan dinukil dalam buku-buku sejarah di saat mereka atau Umar bin Khattab hijrah ke Madinah, ikutlah banyak di antara kaum muslimin bersamanya, dan yang mendampingi di kiri kanan kafilah hijrah ini adalah Umar dan saudaranya Zaid radhiyallahu anhum ajma'in, karena keduanya memang memiliki kekuatan fisik yang terkenal. Dan itulah menjadi sebuah prinsip dasar tertanam di dalam benak Zaid adalah kebenaran agama Islam. Dan semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar. Di antaranya adalah kebenaran dalam menyebarkan agama ini dan berjuang untuknya. Dan kapan terbunuh karena membela agama ini atau menyebarkan berarti akan mati syahid. Maka dari awal masuk Islam, Zaid sudah berpegang pada prinsip itu, sehingga terus saja dia berjuang mengikuti semuanya peperangan-peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau ikut. Dari Badr, Uhud, kemudian Khandaq, Bani Mustaliq, perang Fathi Makkah, perang Hunain, perang Tabuk, dan ada peperangan-peperangan yang lain tentunya yang kecil, lebih kecil dari yang besar-besar tadi sudah kami sebutkan, juga diikuti oleh Zaid. Dan bukan cuma itu, beliau juga terlibat dalam peperangan setelah Nabi SAW meninggal, tepatnya di masa Abu Bakar pada saat memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di wilayah Yamamah. Nanti akan kita jelaskan dalam kisah beliau insyaAllah. Dan ada satu juga dinukil kisah tentang keunikan bagaimana cintanya dia dengan mati syahid dan ingin supaya masuk surga. Maka di perang Uhud, Umar bin Khattab, adik kandungnya, mengatakan, "Wahai Zaid, pakailah baju besi ini agar engkau bisa terlindung dari serangan-serangan musuh." Maka dan dia Umar pada saat itu dalam beberapa riwayat dikatakan bersumpah, mengatakan, "Aku meminta atas nama Allah, pakailah baju ini agar engkau terlindung dari serangan musuh." Karena adiknya bersumpah agar Umar tidak kena denda atau kafarah dari sumpahnya itu, dan untuk memenuhi sumpah saudara seorang muslim, dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW, maka Zaid pun akhirnya memakai baju tersebut beberapa saat lalu membukanya. Lalu Umar bertanya, "Kenapa engkau membukanya?" Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku menginginkan apa yang engkau inginkan." Maksudnya mati syahid. Untuk apa pakai baju perang ini? Kalau ingin mati ya sudah, nggak usah dipakai, gitu kan? Maka akhirnya dalam buku-buku sejarah dikatakan kedua adik kakak ini tidak mengenakan baju perang keduanya. Tentu belum mati syahid di saat itu, tapi
Saking luar biasanya kita melihat bagaimana adik dan kakak ini benar-benar mengejar apa yang dijanjikan, dan ini gaib. Mati syahid, dijanjikan surga, diampuni dosa, ini sesuatu yang gaib. Ini butuh dorongan iman yang sangat kuat untuk membuat kita mau melakukannya. Kemudian tentunya disebutkan juga di halaman 500 ya, bagi yang pegang bukunya, bagaimana Zaid radhiyallahu anhu memiliki kiprah yang cukup besar dalam perang Uhud, terus ya mendobrak pasukan musuh, walaupun tidak disebutkan apakah beliau terluka, apakah ada korbannya, tapi diambil kesimpulan bahwasanya dia termasuk orang yang punya kiprah sangat besar pada saat perang Uhud itu sendiri. Dan Allah masih memberikan dia kesempatan hidup sehingga dia menghadiri perang Khandaq, dan tidak disebutkan juga apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan, tapi dia hadir dalam perang Khandaq tersebut, dia hadir dalam juga Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ini kesepakatan janji setia para sahabat kepada Nabi SAW untuk berperang melawan orang-orang Quraisy di saat Uthman bin Affan tidak dikembalikan oleh Abu Sufyan. Sedikit saya reviewkan tentang kisah Hudaybiyah. Setelah dikepung kota Madinah di tahun 5 Hijriah oleh pasukan Ahzab. Ahzab jamak daripada hizib yang berarti kelompok-kelompok. Allah juga namakan surah nomor 33 dalam Al-Quran surah Al-Ahzab untuk menggambarkan tentang cerita pasukan tersebut. Ada dua suku Yahudi, Kainuqa dan Nadhir, di kota Madinah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka mengkhianati kesepakatan damai. Kalau suku Kainuqa, mereka membunuh salah satu muslim di pasar mereka, lalu mereka tidak mau menyerahkan pembunuhnya. Kalau suku Nadhir, mereka berusaha membunuh Nabi SAW di saat Nabi SAW datang ke pemukiman mereka untuk mengantarkan dia. Dia itu kayak denda, ya, pembayaran seorang sahabat yang sempat membunuh atau terjadi cekcok dengan salah satu suku Arab yang mereka adalah sekutunya Bani Nadhir ini atau suku Nadhir ini. Jadi Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat itu untuk pergi membawa dia langsung, takut dibunuh, maka Nabi berikan kepada suku Nadhir untuk disampaikan kepada suku Arab yang sahabat ini bercekcok dengan mereka, dan ada korban dari suku itu. Tapi waktu mereka lihat Nabi SAW ada di dalam pemukiman mereka, mereka berusaha membunuh Nabi SAW dengan menyuruh satu orang naik di atas rumah untuk melemparkan batu ke arah Nabi. Namun wahyu datang menyampaikan tentang kisah tersebut atau rencana tersebut. Lalu Nabi SAW pun kembali ke masjid beliau, membentuk pasukan dan mengepung suku Nadhir. Jadi dua suku ini diusir oleh Nabi SAW di Madinah, mereka berkumpul di Khaybar. Karena mereka sakit hati, mereka menggerakkan suku Quraisy yang memang waktu itu masih membenci Islam di tahun 5 Hijriah untuk mengepung Madinah. Quraisy menyiapkan 4.000 pasukan. Dia juga atau mereka juga mendatangi suku Ghatafan yang merupakan sekutu mereka, suku Arab yang cukup jauh dekat wilayah Najd atau mendekati wilayah Irak, dan mereka juga mengirim 4.000 pasukan. Orang Yahudi sendiri menyiapkan 1.000 pasukan, kemudian 1.000 yang tersisa dari suku-suku Arab kecil-kecil yang memang mereka belum masuk Islam dan mereka mau diajak kerjasama karena janjinya kalau mereka berhasil menaklukkan Madinah berarti Madinah akan dibagi-bagi, ya. Apakah manusianya sebagai harta rampasan perang jadi budak, atau hasil kebun kurma yang sangat terkenal dengan melimpahnya hasil kurma kota Madinah. Maka pada saat itu berkumpullah 10.000 pasukan semua berkuda mengepung Madinah selama 43 hari, tapi mereka tidak berhasil, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin yang kencang sehingga membuat porak-porandakanlah pasukan mereka. Setelah 43 hari mereka mengepung, makanya Allah mengajarkan kepada kita zikir yang kita baca pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Salah satu potongannya wa hazamal ahzaba wahda. Allah mengarahkan pasukan Ahzab sendirian karena Allah mengirimkan kepada mereka angin topan yang kuat untuk menghancurkan bala tentara mereka. Nah setelah itu Nabi SAW, dan ini tentu kalau teman-teman mau dengar kisah tentang perang Khandaq ini panjang lebar kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi dengan segala macam mukjizat Nabi yang ada di situ, kiprah para sahabat, bagaimana upaya pasukan Ahzab menyerang Madinah dan tidak berhasil, dan seterusnya. Intinya pada saat itu kalahlah pasukan Ahzab, dan Nabi SAW bersabda, mulai hari ini Quraisy tidak akan pernah bisa menyerang kita lagi. Kemudian Nabi SAW melakukan atau memerintahkan satu instruksi yang unik pada saat itu. Beliau memerintahkan siapa saja yang mau umroh silahkan. Di awal tahun 6 Hijriah. Atau di akhir-akhir tahun 5 Hijriah setelah perang Khandaq ini. Maka orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu. Mereka ketakutan jangan sampai Nabi SAW ini ingin balas dendam, menyerang Mekah. Padahal beliau keluar dengan 1.400 orang, semuanya pakai ihram. Semuanya pakai ihram pada saat itu. Dan mereka membawa hadyu, ya, hewan yang akan dikurbankan di wilayah haram selepas umroh atau selepas haji. Namun pada saat menuju ke Mekah,
Orang-orang Quraisy mendengarkan kalau Nabi SAW sudah keluar, walaupun pakai baju ihram, mereka kena ketakutan dan mereka tahu jumlah umat Islam besar 1.400 orang, mereka keluar dengan 3.000 pasukan untuk menghalau Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Karena kalau sudah masuk wilayah haram, haram itu wilayah yang orang kalau sholat sekarang di Mekah itu wilayah haram dapat 100.000 pahala. Nah dari masa dulu sudah ada karena Nabi Ibrahim yang menentukan lokasi haram atau lokasi yang dimuliakan di wilayah Mekah sehingga tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya dan seterusnya. Ringkas cerita, Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang bisa tunjukkan kepadaku jalan bukan jalan umum, bukan yang biasa dilewatin oleh orang-orang menuju ke Mekah supaya pasukan Quraisy tidak menahan kita. Ada satu sahabat mengatakan saya Rasulullah, lalu sahabat itu betul memandu Nabi SAW lewat padang pasir, perbukitan, mutar, manuver sampai tiba-tiba sudah ada di perbatasan wilayah haram. Waktu itu mereka tancapin bendera, ya tanda kalau itu wilayah haram. Tapi uniknya pas tiba di dekat bendera itu tinggal selangkah lagi masuk wilayah haram dan kalau mereka masuk wilayah haram berarti sudah tidak bisa diganggu oleh Quraisy karena mereka punya keyakinan pada saat itu bahkan seluruh suku Arab walaupun mereka masih musyrik ya. Mereka yakin orang kalau berihram nggak boleh diganggu. Dan yang ganggu berarti harus berhadapan sama semua suku Arab pada masa itu. Tapi unta Nabi SAW tidak mau masuk. Pas di bendera haram itu unta Nabi duduk. Ya. Maka para sahabat coba mendorongnya, coba membangkitkan unta itu tidak mau. Lalu ada satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah unta ini telah tertimpa sesuatu yang buruk. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya yang telah menahan unta ini adalah yang telah menahan gajahnya Abraha menyerang Ka'bah di masa itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya hikmah kenapa Allah dudukkan unta ini dan tidak melangkah. Quraisy rupanya keluar di jalan utama dan pasukan muslimin sudah dekat wilayah haram, mereka sudah melampaui jauh. Maka mereka kembali lalu mereka berkemah di depan situ. Lalu mulailah terjadi negosiasi yang cukup alot. Ada cukup panjang kisahnya. Beberapa orang diutus oleh Quraisy untuk meneliti apakah muslimin pergi umrah atau mereka memang mau berperang. Karena dari satu sisi memang mereka pakai ihram. Mereka juga bawa hadyu. Tadi saya bilang hadyu itu adalah unta atau domba, hewan yang siap dikurbankan atau disembelih di jalan Allah pada saat haji dan umrah. Dan itu biasa di leher hewan itu dikasih tanda, ya ada kain, dikasih kain. Orang semua tahu di masa itu adalah hewan hadyu. Tetapi sisi yang lain, Nabi SAW dan para sahabat 1.400 ini semuanya bawa pedang. Berarti ini mau umrah atau mau perang nih. Maka mereka ragu. Pada saat itu mereka negosiasi mengirim kurang lebih 4-5 orang. Ya, tepatnya sih 5 orang sebenarnya yang mereka bolak-balik menanyakan, ada yang mengatakan memang mau umroh, ada yang mengatakan memang Nabi mau perang gitu kan. Kesimpulannya pada saat itu tidak menemukan titik temu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, hai Umar, pergilah ke Mekah, temuin Abu Sufyan karena kamu satu suku dari suku Umayyah namanya. Cobalah, bukan satu suku. Coba ketemu, jadi Nabi SAW mengatakan, cobalah hai Umar kau pergi ke Mekah, temuin Abu Sufyan, negosiasi sama dia. Supaya dia izinkan kita umroh. Senjata kita letakkan semua di sini. Kita hanya mau umroh baru kita pulang. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana ya saya bermuamalah dengan orang-orang kafir ini. Jangan sampai nanti mereka picu emosiku, akhirnya aku perang sama mereka. Jangan aku yang diutus. Tapi cobalah Uthman. Uthman bin Affan sama-sama sukunya Abu Sufyan dari suku Umayyah. Dan Uthman lebih lembut, biarkan Uthman yang nego. Maka Nabi SAW setuju Uthman diutus. Rupanya waktu Uthman diutus, Abu Sufyan sempat menahan Uthman, bukan ditawan, tapi hanya diajak ngobrol karena lama tidak ketemu. Dan Uthman ini tokoh Mekah dulu. Maka Abu Sufyan juga untuk mengorek informasi tujuan umrah atau perang, juga dia ingin berbicara karena sesama sukunya. Karena terlambat, Nabi SAW khawatir Uthman bin Affan diapa-apakan di Mekah, maka beliau berdiri di bawah sebuah pohon, lalu beliau berkata, sekarang baiatlah aku, ambil janji setia. Semua salaman sama Nabi mengikrarkan saya siap membaiat Anda hidup dan mati gitu ya. Apapun yang Nabi perintahkan untuk membela agama ini maka pasti mereka akan siap walaupun sampai harus mengorbankan jiwa mereka. Maka satu persatu semua sahabat salaman di waktu itu. Ahli sejarah mengatakan 1.400 orang, ada juga yang mengatakan 1.399 karena yang satunya itu Ja'ad ibn Qais. Ini seorang munafik namanya Ja'ad ibn Qais. Waktu Nabi SAW salaman dengan para sahabat untuk ya baiat, saya janji setia ya Rasulullah. Salaman pindah, ganti yang satu lagi. Ja'ad ini sembunyi-sembunyi di belakang unta supaya tidak kelihatan, seakan-akan Nabi nggak tahu. Makanya setelah baiat semuanya, Nabi SAW melakukan atau menyebutkan statement beliau yang masyhur, kalian semuanya pasti masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu.
Maksudnya si munafik Ja'ad ibn Qais itu. Ya, karena memang dia tidak mau membaiat. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1398. Kenapa? Karena ada satu Uthman bin Affan yang ada di dalam Mekah. Makanya Nabi SAW setelah semua sahabat salaman baiat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, atau tangan kiri di atas tangan kanannya sambil mengatakan ini adalah tangannya Uthman bin Affan. Jadi mewakili Uthman bin Affan. Sampai sebagian sahabat mengatakan, demi Allah tunggu, tentu saja tangan Nabi SAW lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Karena kan mereka salaman sama Nabi. Tapi ini Nabi dua-dua tangannya Nabi pegangin dan mewakili Uthman bin Affan. Nah ini dikenal dengan Bay'at Ridwan. Bay'at itu ngambil janji setia, Ridwan itu keridoan. Karena mereka ridho dengan apa yang Nabi SAW minta, Allah pun ridho dengan mereka. Dikenal dengan Bay'at Ridwan. Nah semua yang hadir dalam Bay'at Ridwan dijamin masuk surga. Di antaranya hadir di situ adalah tokoh kita Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian selanjutnya, ya, tidak dinukil lagi kisah-kisah khusus setelah Bai'at Ridwan, karena setelah Bai'at Ridwan itu Nabi SAW mendapatkan berita gembira kalau beliau akan menembus benteng Khaybar, beliau akan bebasin Mekah, beliau akan menang di perang Hunain. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Maka Nabi SAW balik ke Madinah, tidak jadi umrah karena akadnya adalah tahun depan baru boleh umrah. Lalu kemudian terjadilah kehidupan Nabi SAW sampai perang Tabuk, peperangan terakhir. Nanti kesepakatan damai Hudaybiyah itu dikhianati oleh orang-orang Quraisy dan terjadilah penyerangan kota Mekah sampai takluk dengan muslimin. Lalu terjadi perangan dengan suku Hawazim dari Taif, di perang Hunain juga dimenangkan oleh muslimin. Lalu terakhir pengepungan wilayah Tabuk, wilayah yang dikuasai oleh Romawi, dan setelah itu Nabi SAW pulang lalu beliau sakit dan meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Nah sekarang kita pindah ke setelah Nabi SAW meninggal, di situ baru disebutkan lagi kiprah tokoh kita ini, yaitu ya pada saat Nabi SAW meninggal muncullah nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini cukup banyak, ada Al-Aswad Al-Unsi, ada Musailam Al-Kadzab, dua-duanya ini meninggal dalam keadaan murtad ya, karena tadinya masuk Islam lalu mereka keluar ya. Kemudian ada yang kita bahas pada bulan yang lalu, Tulaih bin Khuwailid radhiyallahu anhu, tadinya juga ngaku nabi ya, kemudian dia murtad dari Islam, habis itu dia taubat nasuha dan mati syahid ya. Ini satu orang yang berhasil taubat kembali, tapi ada dua orang yang tetap dalam keadaan kekufuran. Nah kita bahas kerucutkan ke Musailam Al-Kadzab, karena Musailam Al-Kadzab ini orang dari yang mengaku nabi itu yang paling besar pengaruhnya, Baik, di sini ada satu kisah unik ya. Itu ada disebutkan di halaman 502. Ada namanya seseorang yang bernama Ar-Rijal ya, atau Ar-Rajal bin Umfuah. Ar-Rajal bin Umfuah ini perlu kita kenang kisahnya karena orang ini punya kisah unik. Abu Hurairah menukil kepada kita radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah satu hari saya sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan ini ya Ar-Rajal bin Umfuah. Dan Nabi SAW melewati kami mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahimnya lebih besar daripada gunung Uhud. Ini sahabat Nabi. Dan di masa itu kata Abu Hurairah, saya jadi khawatir tentang diri saya. Karena kedua orang ini orang-orang yang saleh di mata umat Islam. Dua-duanya coba menghafal Al-Quran, dua-duanya menghafal hadis Nabi SAW. Gitu kan? Tapi subhanallah, Abu Hurairah mengatakan, berjalan waktu, orang dari Ansar ikut perang mati syahid. Sehingga tinggal saya bersama dengan Ar-Rajal bin Umfuah ini. Tapi saya lebih khawatir karena Rajal bin Umfuah hafal Al-Quran waktu itu. Walaupun belum 30 juz karena ayat Al-Quran masih turun. Dia banyak hafal hadis Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW kena percaya pada dia. Nabi utus dia untuk menjadi da'i dan menyampaikan tentang Islam ke orang-orang yang berada di Yamama, tempatnya suku Hanif namanya. Ya, suku Hanifah. Ini kebetulan sukunya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini teman-teman pernah datang ke Madinah. Semua teman-teman sukunya masuk Islam kecuali dia. Awalnya tidak mau masuk Islam dia. Ya. Kenapa? Karena teman-teman sampai bilang, kenapa kau tidak mau masuk? Kenapa kau tidak segera masuk Islam? Kenapa masih nunggu sementara kami semua masuk Islam? Lalu dia ucapkan kata-kata didengarkan oleh Nabi. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad mau memberikan kepadaku kedudukan dia, maksudnya sebagai Nabi dan Raja, setelah dia meninggal, aku akan masuk Islam. Maka Nabi SAW waktu dengar, Nabi marah dan keluar dari rumah beliau masuk ke masjid dan mengatakan, saya demi Allah saya tidak akan pernah memberikan ini pun kepadamu ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia inginkan, dan sesungguhnya aku mengiramu seorang yang pendusta.
Maka keluarlah julukan Musailamah Al-Kadzab. Dan ternyata betul, dia pulang ke kampungnya untuk menutupi dirinya pada saat itu dia masih sempat masuk Islam. Ya, dalam beberapa athar, ada juga yang mengatakan tidak sempat masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mengaku seorang nabi. Lalu terus saja karena dia punya harta banyak, dia membayar orang-orang supaya mendukung dia dari sukunya. Dan akhirnya makin banyak orang yang ikut dia. Sebagian pengikutnya setelah Musailamah Al-Kadzab terbunuh di tangan di Khalid bin Walid dan beberapa sahabat-sahabat Nabi, di antaranya ada kiprah tokoh kita ini, Zaid radhiyallahu anhu. Maka sebagian pengikutnya ditanya, kenapa kalian dulu ikut dengan Musailamah? Apakah memang karena dia benar atau hanya karena fanatik kesukuan? Hampir semuanya mengatakan karena fanatik kesukuan saja. Kami ingin ya bersaing dengan Quraisy. Suku Hanifah ini suku besar ya di Yamama, bersaing dengan Quraisy dari sisi perekonomian, peradaban, jumlah anggota sukunya dan segala macam. Maka kami hanya ingin bersaing saja. Musailamah Al-Kadzab ini, teman-teman sekalian, pernah mengirim surat kepada Nabi SAW ya, bahwasanya bumi ini kita bagi dua. Ya. Setengah buat kamu, setengah buat aku. Dan Allah telah memilih aku sebagaimana memilih kamu dan seterusnya. Semua berita dusta gitu. Lalu Nabi SAW balas suratnya. Kurang lebih isinya itu disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Ibnu Katsir di halaman 503 di buku kita ya. Nabi SAW menjawab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, min Muhammadir Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah sang pendusta. Salamun ala man ittaba'al huda. Sungguh keselamatan akan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, selanjutnya, fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah. Dia mewariskannya kepada orang yang dikehendakinya dari para hambanya dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW mengutus ke wilayah Yamama setelah surat ini Ar-Rajal bin Umfuwa tadi. Karena dianggap dia hafal mayoritas ayat Al-Quran, dia hafal hadis. Nabi kirim sebagai da'i. Tapi subhanallah nanti akan kita singgung dalam pelajaran kita teman-teman sekalian. Pentingnya orang istiqamah di atas keimanannya. Tak boleh tergoda dengan urusan dunia ini. Ini Ar-Rajal ini, dia sebelum tiba di wilayah Yamama, diajak negosiasi oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab temuin dia sebelum sampai ke sana. Padahal dia datang ke Yamama untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang Islam. Maka Musailamah mengatakan, hai Rajal, kalau seandainya kau menyampaikan kepada kaumku, kalau aku juga diutus sebagaimana Muhammad diutus, aku akan jadikan kamu adalah pendampingku. Waktu itu dianggap si Musailamah ini seperti rajanya suku Hanifah gitu ya. Mereka punya wilayah yang sangat besar di Yamama. Yamama termasuk wilayah luas. Gitu. Maka aku akan angkat kamu menjadi pendampingku dan aku akan berikan kamu apa saja yang kau mau. Cuma satu saja, jangan dustakan kenabiannya Muhammad, bilang saja aku juga nabi sebagaimana dia nabi. Subhanallah, di saat dijanjikan akan diberikan harta melimpah jabatan, yang terjadi Ar-Rajal pun terpengaruh. Padahal orang ini pernah lihat Nabi dengan mata kepala, beriman pada Nabi SAW, kemudian juga menghafal mayoritas ayat Al-Quran di saat itu, mayoritas menghafal hadis. Apa yang kurang dari situ? Kalau mau dibandingkan dengan kita hanya belajar, kita tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala kita belajar dari kitab-kitab yang sudah dinukil oleh para ulama. Ya, ini mungkin sangat jauh sebenarnya, tapi subhanallah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan perlunya seorang mukmin dan muslim hati-hati terhadap iman yang sudah dimiliki bisa saja tergoyahkan setiap saat. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengokohkan hati hamba-hambanya, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, banyak sekali anda ulangi doa ini. Kenapa? Apa yang anda khawatirkan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, yang namanya hati manusia berada di jari jemari sang Maha Pengasih Allah, dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, bisa saja kalau Allah mau Allah sesatkan seseorang, tapi tentu dengan kemaha-adilannya. Allah bukan sesatkan seseorang karena zalim, tidak. Tapi Allah sudah tahu seperti kasus Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, ya Abu Lahab, Abu Jahal, dan banyak yang lainnya. Di antaranya Ar-Rajal bin Umfuwa ini, bagaimana Allah tahu sebenarnya hati mereka ini bukan hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya asal-asalan saja. Maka Allah ataupun mereka menolak sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Nah, ini poin penting untuk diperhatikan baik-baik. Nanti akan kita bahas dalam pelajaran Ad-Durus wal Ibar tentang masalah istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah di atas ilmu dan iman yang kita miliki sampai mati.
Bukan hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, ya 50 tahun, berapapun Allah kasih kita umur, sampai ajal datang. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi di atas sunnah Nabi SAW, inilah perkataan Imam Ahmad yang masyhur, sampai meninggal di atas sunnah Nabi SAW, maka dia boleh meninggal dengan bagaimanapun keadaannya. Maksudnya sudah pasti dia akan aman, tapi harus sampai wafat, ya. Maka Ar-Rajjal ini pun akhirnya menyetujui Musailamah, dia masuk ke suku Hanifah, lalu dia mengatakan, sungguhnya aku utusan Muhammad dari Madinah dan aku salah satu sahabatnya, ketahuilah Muhammad Rasul, Musailamah juga Rasul. Akhirnya mayoritas suku Hanif, bahkan bisa kita katakan hampir seluruhnya, itu kemudian meninggalkan, tidak jadi masuk Islam, bahkan yang sudah masuk Islam banyak yang murtad, kemudian mereka membentuk komunitas sendiri. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, karena ini muncul di akhir hidup beliau, maka Abu Bakar pun mengambil satu keputusan yang luar biasa. Beliau mengatakan atau mengutus pasukan dan menyuruh mereka untuk menyerang nabi-nabi palsu. Kalau diakumulasi, saudaraku seiman, jumlah pasukannya Al-Aswadul Unsi, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab, Tulaihah bin Khuwailid, ya, dan juga orang-orang yang lain yang muncul di masa itu, ya, cukup banyak yang muncul juga, ya, yang muncul untuk mengaku sebagai nabi palsu. Tapi kecil-kecil, yang besar-besar yang 3 ini, ya. Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Aswadul Unsi, sama Tulaihah. Tapi Tulaihah kita sudah bahas bulan lalu, dia kembali masuk Islam dan sampai istiqamah dan terbunuh mati syahid, ya, di masa Umar radhiyallahu anhu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada masa itu, ya, Abu Bakar mengambil satu keputusan yang sangat bijak. Beliau memerangi orang-orang yang murtad seperti ini, ya, dan ini keluar sebuah hukum yang sangat penting dari semua keputusan yang diambil oleh Abu Bakar. Di antaranya Abu Bakar mengambil keputusan tentang masalah, ya, beliau memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat. Dan dari sikapnya Abu Bakar ini, hampir seluruh ulama sepakat mengatakan bolehnya mengambil zakat secara paksa dari pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakatnya karena menolak hukum zakat itu, bukan karena kejahilan, ya. Dan juga di sini bolehnya memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu, ya, sehingga akhirnya mereka habis dan tidak tersisa lagi pemahamannya tersebar di kalangan muslimin. Dan tidak asing di masa-masa sekarang, bahkan ada yang mengaku juga sebagai nabi, ya, yang harusnya tidak boleh dibiarkan tentunya. Baik, pada masa itu terjadilah peperangan antara muslimin dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang cukup besar sekali. Dan di masa itu pasukan Musailamah Al-Kadzdzab ini saking kuatnya dan banyaknya jumlahnya, sampai mereka berhasil menembus kemahnya Khalid bin Walid. Dan hampir saja Khalid bin Walid terbunuh pada saat itu bersama dengan istrinya. Tapi Allah SWT berikan perlindungan, muslimin berhasil memukul mundur mereka, sampai akhirnya mereka sembunyi dalam sebuah perkebunan besar milik Musailamah. Dan di saat itu mayoritas sahabat mereka, ya, semuanya berazam untuk bisa membunuh 2 orang. Itulah Musailamah Al-Kadzdzab sendiri dan Ar-Rajjal bin Unfuwah yang menjadi penyebab tersebarnya pemahaman kenabian palsu Musailamah tersebut. Maka akhirnya mulailah para sahabat diceritakan panjang lebar, mereka meminta kepada Khalid bin Walid untuk membentuk kelompok-kelompok pasukan dan mereka berperang. Terus saja mereka maju sampai tiba di perkebunan tersebut, sampai akhirnya tokoh kita ini, yaitu Zaid ibn Khattab, beliaulah yang menemui Ar-Raja ibn Unfuwah dan berhasil membunuhnya di saat itu. Dan dengan itu, ya, Zaid ibn Khattab ini sebelum dia maju untuk membunuh Ar-Raja ibn Unfuwah, memang dia sempat mengatakan, wahai sekalian manusia, gigitlah gigi-gigi taring kalian, lalu seranglah musuh kalian dan majulah terus. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara hingga Allah Azza wa Jal mengalahkan mereka atau aku ketemu dengannya mati. Lalu aku akan berbicara kepadanya tentang hujahku atau alasanku. Maka dengan semangat yang besar dan bagaimana Zaid bin Khattab membakar semangat kaum muslimin dari muhajirin dan ansar untuk maju. Yang dimaksudkan adalah gigit lagi gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, ayo segera menyerang, ya. Di sini maksudnya orang-orang Arab biasa mengatakan gigit gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, udah langsung saja, action saja, gitu, ya. Maka semuanya pada maju menyerang, dan yang berhasil membunuh orang yang murtad ini dan penyebab tersebarnya kenabian palsu, Ar-Rajjal terbunuh di tangan, ya, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan terbunuhnya Ar-Rajjal, maka melemahlah kekuatan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, sampai Musailamah sendiri pun akhirnya terbunuh di tangan kaum muslimin. Dan pada saat itu, karena Zaid bin Khattab memegang panji muslimin di perang Yamamah, dan sementara suku Hanif masih cukup banyak jumlahnya walaupun pemimpin mereka terbunuh, maka pada saat itu ada sebagian orang dari suku Hanif ini yang menyerang Zaid secara rame-rame, kemudian berhasil membunuhnya. Dan akhirnya tokoh kita ini pun mati syahid.
Tokoh kita ini pun mati syahid. Dan dari sini keluar sebuah hukum bahwasanya orang yang dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Islam tapi kalangan munafikin atau orang-orang yang tadinya Islam lalu dia murtad, maka tetap dihukumi sebagai orang yang mati syahid, sebagai orang yang mati syahid. Dan cukup banyak dalil yang diangkat oleh penulis tentang masalah bagaimana harusnya seorang muslim setelah meninggalnya Zaid peduli dengan mati syahid dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan coba jelaskan panjang lebar di dalam pelajaran-pelajaran yang kita akan ambil dari tokoh kita ini. Kesimpulannya akhirnya dia terhitung orang mati syahid, dan Imam Az-Zahabi menyebutkan ya, Al-Fudail ibn Iyad ini kisah dinukil di akhir lembaran-lembaran kita tentang bagaimana motivasi perang yang harusnya ditanamkan dalam jiwa seorang muslim, tapi terlepas daripada kisah Zaid bin Khattab ini, beliau menukil kisah tentang Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang memotivasi sahabat dekatnya Fudail bin Iyad untuk berperang, dan dia mengirimkan syairnya yang masyhur karena Fudail bin Iyad sibuk beribadah di Mekah sama di Madinah, sementara Abdullah bin Mubarak lagi pergi ke medan perang. Maka dia mengatakan, wahai ahli ibadah di dua tanah suci, andai engkau melihat kami, pastilah engkau hanya akan mengira engkau bermain-main dalam beribadah. Duhai engkau yang mengolesi pipi dengan air mata, ketahuilah leher-leher kami beroleskan darah-darah kami. Atau ia membuat kudanya letih dalam kebatilan. Sementara kuda-kuda kami keletihan di waktu pagi, aroma aneka parfum yang harum untuk anda, parfum kami aroma tapal kuda dan juga debu-debu. Telah datang kepada kami sabda Nabi kami, perkataan yang benar, jujur, tidak didustakan, tidaklah sama antara debu kuda Allah dengan debu api yang menyala pada hidung seseorang. Kitabullah berbicara di antara kita tanpa dusta, bahwasanya seorang syahid bukanlah mayat. Maka pada saat Fudail mendengarkan dan membaca tulisan sahabat dekatnya ini tentang bagaimana besarnya keimanan dan terasa ya pahala yang dirindukan dan janji tentang surga di medan perang, maka dia pun melinangkan air mata. Ini paragraf terakhir diangkat oleh penulis menyinggung tentang masalah bagaimana pentingnya jihad dan juga mati syahid, dan kesimpulannya adalah bagaimana tokoh kita pada saat meninggal mati syahid dan terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu Umar tidak ikut di perang Yamamah karena Umar sedang mendampingi Abu Bakar. Umar waktu itu diangkat menjadi ya penasehatnya, tangan kanannya Abu Bakar. Maka dia mengatakan statement yang masyhur tadi di awal kita sebutkan, sesungguhnya Zaid telah mendahuliku dalam dua hal. Yang pertama adalah masuk Islam dan yang kedua mati syahid. Baik, manaqibnya, keutamaan dari tokoh kita ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, dia adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan ini tentu punya keutamaan sebagaimana akan kita jelaskan nanti ya. Kemudian yang kedua, dia termasuk mendapatkan pahala hijrah ke kota Madinah. Dan ini pahalanya cukup besar ya, karena berhasil hijrah ke kota Madinah. Dan ini hijrah karena perintah agama pada saat itu dan hukumnya wajib, bukan pilihan. Kemudian juga yang ketiga, beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW, dan yang paling penting dari semua peperangan tersebut adalah dua, perang Badar yang ada jaminan surga di situ, dan juga kesepakatan Hudaybiyah, yaitu tepatnya Bai'at Ridwan, janji setia di bawah pohon tadi bersama Nabi SAW, itu ada jaminan surga. Kemudian selanjutnya, yang pertama dia pertama masuk Islam, yang kedua dia hijrah ke Madinah, yang ketiga dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW termasuk perang Badar dan Uhud serta peperangan yang lainnya. Yang keempat dia mengikuti Bai'at Ridwan. Yang kelima dia ikut dalam memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan pada saat itu dia terbunuh mati syahid setelah membunuh Ar-Rijal atau Ar-Rajal bin Umfuah yang merupakan penyebab terdukungnya Musailamah Al-Kadzab. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah beliau orang yang pertama masuk Islam atau disebutkan dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ini teman-teman sekalian orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini sudah pernah kami singgung ya, tapi kami ingatkan kembali. Untuk menjadi seorang muslim di awal-awal Islam, teman-teman sekalian, ini tidak mudah. Bayangkan di masa itu, kota Mekah, ya, dia dalam kondisi belum ada, bisa dikatakan masuk Islam kecuali 153 orang tepatnya. Dari 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah itu, hanya masuk Islam 153 orang. Ya. 83 hijrah ke Ethiopia, dan itu tinggal dari masa itu
sampai perang Khaybar, baru mereka datang ke Madinah. Kemudian ya 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Jadi jumlahnya sangat sedikit umat Islam. 70 orang itu kecil sekali. Ya, kalau dihitung kota yang sangat besar. Di saat itu bangunan masih sangat sederhana, belum ada lampu, nggak ada penerangan kayak kita sekarang dan segala macam hal itu ya. Belum ada media. Ayat Al-Quran yang turun cuma baru beberapa surah, gitu kan. Masih bisa dihitung jari ayat-ayat Makkiyah itu dan surah-surah pendek. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Dia masih umum. Bicara tentang umat-umat sebelum kita, tentang bahayanya syirik, pentingnya bertauhid kepada Allah, itu selama 13 tahun. Jadi kalau kita hidup di masa itu teman-teman sekalian, Allahu a'lam, kita bisa menjadi orang yang beriman atau tidak. Karena ini luar biasa. Ada orang buta huruf, nggak bisa baca dan tulis. Karena Nabi SAW sifatnya Nabiil Ummi. Ngaku Nabi yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Ya. Ini yang sering saya bahasakan. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal. Ya. Di masa itu tuh luar biasa ya. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna, terjemahan sudah ada, banyak buku-buku agama, pengajian masjid nyaman seperti ini pakai AC. Masih banyak umat Islam yang tidak peduli dengan agamanya. Bagaimana kalau mereka hidup di fase awal Mekah? Itu kan luar biasa itu ya. Tapi ada orang yang mau beriman pada Nabi SAW dengan hanya penyampaian, aku adalah utusan Allah. Ini ayat Al-Quran dibacakan, selesai. Mereka bisa beriman itu nggak mudah. Allah Subhanahu Wa Taala memilih orang-orang ini memang sehingga mereka menjadi pendukung-pendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa as-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan pertama, orang yang masuk Islam dengan beriman kepada Nabi SAW dan membela beliau dari awal fase Islam, awal sekali Nabi sebarkan Islam, sampai Bai'at Ridwan. Tadi kesepakatan di bawah pohon, ya. Di tahun 6 Hijriah kesepakatan Hudaybiyah, ya, sampai di situ. Ada juga yang mengatakan orang-orang Muslim yang pernah mengalami sholat pada dua kiblat, Baitul Maqdis sama Masjidil Haram, ya. Karena 13 tahun fase Mekah, itu di tahun 11 masa kenabian terjadi Isra dan Mi'raj, mulai ada sholat 5 waktu, tapi kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, ya. Maka semua yang masuk Islam dari awal Islam sampai ya mendapati sholat perintah Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis sampai teralihkannya kiblat ke Ka'bah 16 bulan setelah hijrah Nabi SAW di Madinah, maka itu dihitung as-sabiqun al-awwalun. Ada yang lebih umum daripada ini. Mereka mengatakan umumnya semua sahabat yang masuk Islam, ya, kemudian mereka mendapati Nabi SAW ya, sampai pembebasan kota Mekah, maka dianggap mereka juga as-sabiqun awwalun. Kurang lebih seperti itu. Tapi dimanapun pendapat yang menjelaskan tentang as-sabiqun awwalun, tokoh kita Zaid bin Khattab memang dari awal di fase Mekah sudah masuk Islam, maka dia lebih pasti masuk ke dalam ya keadaan mereka itu atau sabiqun al-awwalun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang as-sabiqun al-awwalun dalam Al-Qur'an, dan ini disebutkan dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 10-nya. Dan ini dijadikan dalil oleh pendapat pertama tadi yang mengatakan as-sabiqun awwalun dari awal fase Islam sampai Bai'at Ridwan. Bunyinya surah Muhammad surah 47 ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya tidak mungkin sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berinfak sebelum kemerdekaan, pembebasan, disilakan dengan al-fath, lalu berperang ya karena mereka lebih besar ya derajatnya daripada lebih tinggi derajat daripada orang-orang yang berinfak setelah pembebasan tersebut atau kemenangan tersebut, dan berperang juga, dan semuanya Allah janjikan janji yang benar, maksudnya surga, dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian lakukan. Di sini ada pendapat As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan al-fath di sini ada dua pendapat. Yang pertama Hudaybiyah, yang kedua pembebasan kota Mekah. Jadi Hudaybiyah dianggap juga sebuah kemenangan. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan damai dengan Quraisy, 10 tahun tidak boleh ada peperangan di masa itu. Walaupun setahun kemudian terjadi pengkhianatan dan akhirnya Nabi SAW sudah ya menyerang Mekah dan menaklukkannya. Tetapi akad awalnya 10 tahun mereka tidak bisa perang. Setelah damai dengan Quraisy, di situ umat Islam leluasa sekali untuk bisa menaklukkan banyak wilayah-wilayah dan suku-suku di Jazirah Arab, dan juga tenang beribadah di kota Madinah. Nah, seperti itu diistilahkan dengan al-fath. Allah Subhanahu wa taala juga telah ridho kalau masalah pendapat sampai Bai'at Ridwan tadi ya, pembebasan kota dari pertama masuk Islam sampai Bai'at Ridwan. Dalil yang lainnya adalah surah Al-Fatih, surah nomor ya
48. Tadi kan surah Muhammad 47. Ini ayat 18. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba." Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap kaum mukminin yang membaiatmu Muhammad di bawah pohon, dan Allah telah mengetahui apa isi hati mereka, maka Allah turunkan ketenangan untuk mereka dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Nah, ini ayat ini turun di baiat ridwan. Makanya pendapat yang mengatakan as-sabiqun al-awwalun dari awal Islam disebarkan sampai di baiat ridwan karena dalilnya ini. Dan ini dimaksud dengan kemenangan yang dekat adalah kemenangan takluknya Khaybar, pembebasan kota Mekah, dan menangnya di perang Hunain, serta juga takutnya orang-orang Romawi untuk berperang melawan Nabi SAW di perang Tabuk. Setelah itu seluruh jazirah Arab takluk di tangan muslimin. Kemudian sabda Nabi SAW juga, la yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta syajara. Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang membaiat di bawah pohon tersebut. Keutamaan mereka disebutkan juga dalam surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 100. Ya. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya as-sabiqun awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, orang yang hijrah dari Mekah dan ke Madinah dan penduduk asli Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik, dengan baik. Maksudnya orang-orang yang coba mencontohi para sahabat ini, menciplak hidup mereka, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menjanjikan buat mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dari ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan sahabat, dan saking berkahnya kehidupan mereka sampai Allah mengatakan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mencontohi para sahabat ini, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, maka akan mendapatkan yang sama. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan akan dijanjikan surga. Dan as-sabiqun al-awwalun, kata sebagian ulama, adalah jelas mereka akrabun nasu ilan Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW karena mereka masuk Islam dari awal-awal. Waqad syahidu tanzil wa hadaruh, mereka telah menyaksikan turunnya wahyu dan mereka hadir di saat wahyu itu disampaikan. Wa akhadul Qur'an wa tafsiri wal ahkam minhu sallallahu alaihi wasallam qabla unas. Kata para ulama, dan mereka mengambil ya Al-Qur'an, baik itu bacaannya, hafalannya, tafsirnya, hukum-hukumnya langsung dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga kita bisa ambil dari surah tadi At-Taubah ayat 100 ya. Dikatakan para ulama, wa fiha dalalatun ala amri mutaba'atis sahaba wa iqtida'u bihim li'annahu sababu ridwanullahi wal khuludu bil jannah. Dan dari ayat ini jelas sekali bagaimana selain kedudukan sabiqun awalun para sahabat ini, kita juga diperintahkan agar betul-betul mencontohi mereka dan mengikuti semua ya sikap-sikap dan perbuatan mereka, karena itu mendatangkan ridhonya Allah serta kekal dalam surga. Kita tidak bicara sahabat yang pernah jadi sahabat lalu murtad ya. Kita bicara sahabat-sahabat yang konsisten dengan keimanan mereka. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, istausu bi ashabi khaira. Selalulah kalian berwasiat, saling mewasiatkan satu sama yang lain tentang sahabatku kebaikan-kebaikan. Maksudnya pelajari hidup mereka, ambil pelajaran dari mereka, contohi mereka, jadikan mereka sebagai suri tauladan. Thumma alladhina yalunahum, dan ikuti juga generasi yang setelah sahabatku itu, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Biasa dikenal dengan 3 generasi emas Islam. Sahabat belajar dari Nabi, tabi'in belajar dari sahabat, tabi'in belajar dari tabi'in. Ini generasi emasnya Islam, 3 generasi awal yang kalau orang mencontohi mereka maka dipastikan insya Allah akan aman ya secara keimanan dan ilmu mereka. Lalu kata Nabi SAW, thumma yafshul kadhib. Setelah 3 generasi emas ini mulai muncul kedustaan-kedustaan, hatta inna rajula la yabtadi bisyahadati qabla an yus'alaha. Sampai pada level nanti ada di antara kalian umat Islam ini yang berani-beraninya bersumpah untuk memberikan kesaksian sebelum diminta, bahkan sebelum cross check tentang kebenaran sebuah permasalahan. Jadi kalau kita ingin selamat, kembali kepada generasi sahabat-sahabat ini dan siapapun yang belajar dari mereka. Kemudian tentunya
para sahabat juga ini adalah orang-orang, kenapa kita harus menjadikannya sebagai suri toladan, terutama sabiqun awalun, karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau ada seorang ahli agama, kita dekat dengan dia, seorang alim, kita sering hadir di majlisnya, kita dengarkan petuah-petuahnya, kita contohi dan ciplak hobi dan kebiasaan mereka dari baca buku, dari sholat malam, dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita merasa keberkahan yang kita bisa dapatkan? Maka bagaimana kalau orang hidup di hadapan Nabi SAW? Mereka lihat Nabi dengan mata kepala, mereka ngobrol langsung, minta nasihatnya Nabi, minta didoakan, makan bersama Nabi, ada bahkan yang menikahkan anak perempuan mereka dengan Nabi SAW, ya. Ada yang menikah dengan anaknya Nabi SAW. Jadi ini satu hubungan yang luar biasa. Oleh karena itu sangat pantas kalau kita justru menjadikan para sahabat sebagai suri tauladan kita. Dan ini yang ingin dipangkas oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka mendirikan sekte Syiah yang dibangun oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya mereka ingin memangkas agama ini dari para sahabat. Dimulai dari para sahabat, mereka caci maki, mereka kafirkan Abu Bakar segala macam. Tujuannya mereka tahu, karena kalau terpangkas generasi awal yang belajar dari Nabi SAW, maka terpangkaslah agama Islam. Siapa yang akan dicontohin kalau bukan mereka? Orang mereka melihat wahyu turun, mereka menghadirinya, mereka bertanya langsung dengan Nabi, hidup bersama Nabi, gitu kan? Dan seterusnya. Sampai Iyas al-Muzani rahimahullah pernah diberikan apel oleh Anas ibn Malik. Ini pembantu Nabi SAW waktu Anas sudah tua sekali. Semua rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya sudah putih, sudah tua sekali. Ini setelah Nabi SAW meninggal jauh. Anas ibn Malik diberikan umur di atas 90 tahun. Ini pembantu Nabi SAW. 10 tahun jadi pembantu Nabi. Dia pernah menghadiahkan ke salah satu muridnya bernama Iyas al-Muzani apel. Iyas al-Muzani ambil lalu mencium apel tersebut. Kemudian ditanya, kenapa kau lakukan? Dia bilang, saya telah menerima apel dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Nabi SAW. Kita biar cinta sama Nabi, kita nggak bisa sentuh fisik beliau, nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa lihat, kecuali nanti di akhirat. Ya, itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Lalu kata para sahabat, ya, bagaimana anda bisa mengenal mereka nanti? Kata Nabi SAW, dari anggota tubuh mereka yang tersentuh air wudhu akan mengeluarkan cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Sehingga bukankah seseorang yang memiliki kuda yang banyak, tapi di antara kuda itu ada kuda yang di daerah dahinya berbulu putih dan keempat kakinya berbulu putih bisa dibandingkan dengan kuda-kuda lain, maka begitulah juga aku bisa membandingkan mereka nanti dengan umat-umat yang lainnya. Belum lagi kelebihan para sahabat selain hidup dengan Nabi SAW, mereka juga dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, kalian semua masuk ke dalam surga. Ini enggak mudah ini, ya. Kalau saya dan teman-teman yang lain tidak mungkin mengatakan kau ahli surga, kita tidak bisa jamin, tidak ada hak kita. Tapi kalau Nabi SAW bilang kamu di surga, itu luar biasa. Itu hanya terjadi di kalangan sahabat, karena penunjukan seperti ini wahyu dari Allah dan harus memang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat itu banyak yang Nabi tunjuk, kamu di surga, fulan di surga, kan? Saya diperlihatkan si fulan di surga, seperti itulah. Juga kita perlu tahu bahwasanya tidak ada orang yang peduli dengan agama ini sebagaimana para sahabat peduli terhadap agama ini. Jadi tidak usah kita merasa diri kita lebih hebat dari sahabat sehingga kita merasa diri kita lebih daripada mereka. Sama sekali. Mereka adalah orang yang paling peduli dengan agama ini, maka cukup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menciplak hidup mereka. Itu yang diperintahkan. Ini pelajaran pertama tentang as-sabiqun dan awwalun. Selanjutnya kita masuk tentang masalah Badr. Kenapa kita sebutkan Badr walaupun tidak disebutkan kiprah besar dari tokoh kita Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, karena memang beliau hadir di Badr. Khusus Badr ini beda kasusnya dari semua peperangan Nabi SAW. Karena Allah menamakan Badr dengan Yaum Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan luar biasa orang-orang yang hadir di Badr ini, ya. Karena dinukil dari seorang sahabat yang bernama Rifa'ah radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari 314 sahabat yang hadir di Badr. Di tahun 2 Hijriah, ada yang mengatakan di tanggal 16 atau 15 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ibnu Katsir menukil mentarjih 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, dan itu awal Ramadan disyariatkan untuk berpuasa. Maka sebagian sahabat ada yang puasa, ada yang tidak, dan mereka mengatakan yang sedang puasa tidak menyalahkan yang buka puasa, yang buka puasa tidak menyalahkan orang yang puasa. Tapi yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, ada satu yang hadir di Badar namanya Rifa'ah mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW Jibril. Maksudnya mereka mendengarkan di saat itu Nabi SAW menceritakan pada mereka di lokasi Badr dan bertanya, ya, kepada Nabi SAW, hai Muhammad, bagaimana kalian menilai orang-orang yang hadir di antara kalian di Badr
Maka kata Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik orang-orang beriman atau sebaik-baik manusia. Tidak ada orang yang menyamai ahli Badr. Maka Jibril pun mengatakan demikian pula dari kalangan malaikat, mereka adalah malaikat terbaik yang hadir di Badr. Berarti saking dahsyatnya hari Badr itu. Sampai malaikat pun Allah tambah derajat dan kedudukan mereka karena hadir di Badr. Dan satu-satunya peperangan Nabi SAW yang dihadiri malaikat dan malaikat ikut serta membunuh musuh hanya di perang Badr. Makanya setelah perang Badr kata Nabi SAW, apakah kalian mau melihat perbedaan antara korban kalian dengan korban para malaikat setelah perang Badr? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di jari-jari musuh itu ada potongan dan ada luka bakar. Jari-jarinya terputus dan leher mereka terputus dan ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah mengatakan kepada para malaikat, fadribu minhum kulla banan. Ya. Disuruh tebas leher mereka dan juga disuruh potong jari-jari mereka. Dan para sahabat ya menyaksikan bagaimana dahsyatnya perang Badr dengan 314 orang berhasil mengalahkan 1000 orang Quraisy. Padahal 314 itu tadinya Nabi SAW cuma suruh mereka keluar menahan kafilah dagang Quraisy. Karena waktu itu perang Badr kan tahun 2 Hijriah, berarti baru tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah ya. Nah, waktu Nabi SAW hijrah bersama para sahabat, harta-harta kaum muslimin diambil oleh orang-orang Quraisy, terutama tokoh-tokoh mereka. Termasuk rumahnya Khadijah, rumah Nabi SAW di Mekah itu diambil oleh sepupu beliau sendiri, yang masih dalam keadaan kafir. Lalu mereka jual, mereka ambil harta tersebut. Mayoritas mereka menjadikannya sebagai barang dagangan, diberikan barang dagangan di negeri Syam, kemudian mereka mau jadikan sebagai perniagaan mereka di Mekah. Nah, barang-barang yang mereka ambil dari muslimin dan harta mereka ambil muslimin itu dijadikan barang dagangan, dan di tahun 2 Hijriah ini pernah kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga cuma dengan 40 prajurit mau melewatin wilayah Badr dekat dengan Madinah untuk pergi ke Mekah. Maka Nabi SAW iklankan, siapa yang mau mengambil kembali harta muslimin itu ikut, tapi bukan kewajiban. Maka di saat itu pun banyak sahabat yang mau ikut, tapi ada juga yang tidak ikut karena Nabi tidak wajibkan. Makanya cuma 314 orang yang pergi. Maka pergilah mereka semua menuju ke sana. Dan akhirnya Allah SWT berikan kemenangan ya, karena semua prajurit Quraisy yang keluar untuk duel dikalahkan oleh muslimin, dan 70 orang tokoh-tokoh mereka diantaranya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Syaibah, Walid dan yang lainnya terbunuh di perang Badr tersebut. Dan Nabi SAW memberikan kesaksian pada saat mereka terbunuh 70 orang itu, Nabi SAW suruh kumpulin jenazah para tokoh Quraisy dimasukkan dalam satu sumur kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal, itu terbunuh di tangan Bilal di perang Badr dan badannya membusuk beberapa saat setelah dia terbunuh. Maka dia hanya dikubur di lokasi dia saja. Tapi yang lain semua jenazah ditaruh di dalam suatu sumur. Lalu Nabi SAW bicara dengan mereka sambil mengatakan, ya, apakah kalian sudah mendapat, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut satu persatu nama mereka. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sungguh demi Allah, aku telah dapatkan apa yang Tuhan pun janjikan. Maksudnya kemenangan dan kebenaran agama ini. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka bisa mendengar anda? Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Umar, sungguhnya mereka lebih mendengar aku daripada kau mendengarku. Ya, tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Ini terjadi di perang Badr. Jadi perang Badr ini luar biasa gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memastikan keutamaan orang-orang yang ikut Badr, bahwasanya Allah berikan mereka kemenangan bukan karena kemampuan mereka. Karena jumlah mereka lebih sedikit, senjata mereka lebih sederhana. Tapi Allah yang berikan mereka kemenangan, dan Allah pastikan mereka sangat lemah. Mereka enggak punya kedudukan sama sekali. Ya, sahabat itu tidak punya kekuatan. Tapi Allah berikan kemenangan. Allah ceritakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah berikan kemenangan untuk kalian di perang Badr, sementara kalian waktu itu sangat lemah. 314 keluar hanya ingin menahan kafilah dagang Quraisy dengan sederhana pedang saja, mayoritas jalan kaki, tidak pakai perisai ya. Maka tidak pakai baju besi, mereka hanya sekedar mau pergi saja berperang di saat merebut kafilah. Tapi bertemu dengan pasukan Quraisy 1000 orang, semuanya pasukan perang, berkuda, baju besi, topi besi, perisai dan segala macam. Tapi Allah berikan kepada mereka kemenangan. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, pertahankan ya amal kalian ini kepada Allah agar kalian bersyukur. Yang kedua, mereka adalah manusia terbaik, sebagaimana tadi sudah kita nukil riwayat Bukhari, hadis Rifa'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril bertanya kepada Nabi SAW, siapakah atau bagaimana kedudukan orang-orang yang hadir Badr di antara kalian? Kata Nabi SAW, mereka manusia terbaik atau orang beriman yang terbaik. Kata Jibril, begitu juga di kalangan malaikat. Yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa semua yang hadir di Badr, tidak terkecuali. Semua dosanya dimaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya,
kepada Nabi SAW mengingatkan Umar bin Khattab waktu Umar bin Khattab ingin memenggal lehernya, ya, Ibnu Balta'ah, ya, ini sahabat Nabi yang tadinya mau membocorkan penyerangan Nabi ke Mekah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, orang ini munafik, izinkan saya menebas lehernya. Kata Nabi SAW, hai Umar, apakah kau tidak ingat kalau dia termasuk ahli Badar, dan bukankah Allah sudah mengatakan kepada ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi khusus ahli Badar ini punya kedudukan luar biasa, diampuni dosa-dosa mereka. Pendapat yang paling kuat memaknai hadis yang dimaksudkan berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian, ini Allah berfirman kepada semua ahli Badar. Ahli Badar dimaafkan dari hukuman di akhirat. Namun di dunia, terutama had itu hukuman fisik yang tertimpa kalau seseorang buat pelanggaran agama, kayak mencuri dipotong tangannya, berzina dicambuk, orang membunuh dipenggal lehernya, dihukum mati juga. Ini namanya hukum had. Yang dimaksud di sini sabda Nabi SAW, Allah berfirman kepada ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian, sungguhnya aku telah ampuni kalian, maksudnya diampuni di akhirat. Kalau di dunia, kalau mereka masih melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan dengan masalah had, pelanggaran agama yang mengharuskan ada hukuman fisik, tetap harus dihukum. Karena pernah terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu, ada salah satu ahli Badar yang bernama Qudamah bin Mad'un. Qudamah bin Mad'un radhiyallahu anhu, beliau pernah ikut di Badar, namun di masa Umar dia sempat minum khamr. Dia sempat kembali minum khamr, lalu dicambuk oleh Umar. Tetap kena hukuman di situ, ya, bukan berarti karena dia ahli Badar lalu tidak dihukum, tapi dihukum, cuma di akhirat Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Yang terakhir, mereka dapat jaminan surga. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la yadkhulan nara ahadun syahidal badr. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka siapapun yang hadir di Badr. Siapapun yang hadir di Badr. Maka ini berarti mendapatkan jaminan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda kepada sahabat di Badr, tidak ada seorang pun yang hadir di antara kalian di sini, ditunjuk semua sahabat 314 orang itu, kecuali dijamin baginya masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan yang luar biasa dari ahli Badar. Berarti dari sini kita ambil pelajaran, Zaid karena hadir di Badar, berarti dia juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga dan semua keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, beliau hadir di Baiat Ridwan, dan kita sebutkan juga tentang keutamaan orang-orang yang hadir di Baiat Ridwan. Yang pertama, Allah ridho kepada mereka. Ya, artinya Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah tidak akan pernah murka pada mereka, dan Allah akan limpahkan semua rahmat maksimal di dunia dan juga surga di akhirat. Tadi sudah kita sebutkan surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 18. Ini pelajaran kita yang ketiga tentang kedudukan orang-orang yang hadir dalam Baiat Ridwan, dalam Baiat Ridwan. Ya. Bunyinya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa 'atabahum fathan qariba. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang telah membaiatmu hai Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui isi hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka, dan juga Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Tadi sudah kita jelaskan, kemenangan yang dekat adalah dengan adanya, atau kemenangan dekat adalah pembebasan Khaybar setelah kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian juga adanya pembebasan kota Mekah dan menangnya muslimin di perang Hunain serta perang Tabuk. Kemudian juga Nabi SAW bersabda kepada semua yang hadir di Baiat Ridwan di bawah pohon. Ada dua riwayat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, tidak ada satu orang pun dari kalian kecuali masuk surga, ya, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ja'ad ibn Qais tadi, orang munafik itu ya. Berarti 1399 orang dijamin semuanya masuk ke dalam surga. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, antum khaira ahlil ard. Ini sabda Nabi SAW kepada orang yang hadir di Baiat Ridwan. Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi ini. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajara ahadun alladhi baya' tahtaha. Tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka siapapun yang sudah ikut membaiat di bawah pohon. Di bawah pohon. Jadi ini termasuk, ya, keutamaan tersendiri tentunya yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian karena berhubungan dengan tokoh kita juga ini masalah jihad dan mati syahid, dan sudah sering kita bacakan tentang masalah jihad, saya coba berinisiatif untuk mengambil dari buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita coba korek beberapa hadis mungkin yang masih jarang didengarkan oleh kita dalam pelajaran-pelajaran kita ini ya. Jadi saya akan bukakan insyaAllah di bab jihadnya Al-Mundhiri rahimahullah, dan hadis yang sudah disahihkan oleh Syekh Albani berhubungan dengan masalah keutamaan jihad itu sendiri.
Yang pertama yang unik sekali menggelitik saya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan dinyatakan ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Ya, jadi ini kita bisa bilang keutamaan atau pelajaran yang keempat ya, keutamaan jihad itu sendiri. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, coba renungi baik-baik hadis ini ya. Kata Nabi SAW, "Ala unabbiukum bilailatin afdhala min lailatul qadr." Mau enggak aku tunjukkan pada kalian malam yang lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah, lebih cepat terijabah doa, lebih mudah pembersihan dosa-dosa daripada malam Lailatul Qadar. Ada yang lebih baik daripada Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarja' ila ahli. Yaitu malam di mana seseorang berjaga-jaga di daerah yang menakutkan di kancah peperangan. Jadi sudah jelas ini perang, akan berperang, musuh depan mata. Lalu dia tetap berjaga-jaga kapan nih penyerangan terjadi. Dan dia bahkan sampai menginap di situ, maka itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Dari sisi kemuliaannya, di sisi Allah, pahalanya, diijabah doanya, dimaafkan dosa-dosa. Dan bisa jadi orang yang berjaga-jaga ini tidak kembali lagi ke keluarganya. Itu karena muliahnya di malam itu orang dalam kondisi takut. Jadi memang kalau kita baca dari hadis ini teman-teman sekalian, memang medan perang itu medan yang menakutkan. Wajar itu, manusiawi muncul rasa takut. Tapi itu akan terkalahkan oleh keimanan seseorang. Ya, mirip seseorang misalnya lebih suka duduk ngobrol sama temannya daripada majelis ilmu. Tapi karena keimanan mendongkrak dia lebih pilih majelis ilmu. Mungkin ada orang lebih pilih daripada ngobrol sama temannya, dia pilih sholat berjamaah, berhenti dulu. Atau meetingnya, atau usahanya, atau apa saja. Karena keimanan yang membantu dia untuk itu. Dan iman itu hanya bisa datang dan dirasakan dan makin bertambah gejolaknya dalam hati dengan ilmu. Kalau hadir majelis ilmu maka akan mendatangkan keimanan tersebut. Dari sini kita bisa lihat memang sebenarnya hadir di kancah peperangan di malam hari, ya gelap mungkin kita bisa ditawan oleh musuh atau meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, gitu ya. Memang butuh perjuangan untuk mendapatkan surga. Ya, bukan dengan santai-santai saja gitu ya. Tapi bagaimana kita butuh perjuangan untuk mengorbankan waktu kita, diri kita. Mungkin orang lagi tidur semua kita bangun sholat malam. Mungkin orang lagi pada nabung kita malah bersedekah. Mungkin orang lagi sibuk dengan foya-foya kita malah dengan majelis ilmu. Semua itu butuh perjuangan. Ya, di antaranya orang kalau berperang. Jadi jangan kira teman-teman di Palestina mereka tidak takut. Ada rasa takutnya. Tapi keimanan yang mengalahkan semua itu. Keimanan yang mengalahkan semua itu sebagaimana akan kita sebutkan lebih dalam lagi tentang masalah keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi satu malam di medan perang itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ya, ini mungkin hadis yang masih jarang didengarkan ya. Kemudian juga hadis yang selanjutnya tentang masalah bagaimana Islam memotivasi kita agar kita berusaha ikut berperang. Kalau tidak bisa, kita mempersiapkan peperangan itu, ikut serta ya. Kita partisipasi seperti sekarang teman-teman kita di Palestina kita bantu karena kan mereka lagi di perang sekarang. Walaupun mereka tidak punya senjata, kita tidak tahu mungkin mereka bisa melawan, mungkin tidak ditangkap oleh video atau gambar, kita nggak tahu. Mungkin ada tentara Israel yang mereka bunuh, kita nggak tahu. Tapi jelas mereka di kancah peperangan. Dengan kita membantu mereka, memberikan support makanan, pakaian, ya kalau sekarang kita donasi Palestina ya. Jadi teman-teman saya sarankan mudah-mudahan Allah mudahkan kami terlebih dahulu melaksanakan bukan cuma mengucapkan, baru teman-teman sekalian setiap ajakan donasi untuk Palestina jangan ditolak, usahakan kita membantu. Ya minimal antum pernah nyumbang sekali, apalagi kalau berulang-ulang kita bisa menyumbang, itu penting sekali. Dan usahakan jangan terbawa dengan bisikan syaitan, kan sudah pernah saya bantu, itu dulu. Minggu lalu, bulan lalu, kemarin itu sudah lewat. Sekarang bagaimana? Mumpung kita masih ada umur, kenapa kita nggak segera ikut partisipasi sementara ayat-ayat jihad umumnya Allah sebutkan bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta dan juga jiwa ya. Dan kalau kita menyumbang pada mereka sehingga mereka tertolong di daerah perang itu, maka kita juga termasuk seperti ikut berperang di situ. Kita kan sekarang nggak bisa ke Palestina, masuk susah ya. Kita juga mungkin belum dapat izin dari pemerintah kita, jadi kita bisa ikut pahala mereka dengan menyumbang. Berapapun kita mampu. Begitu juga keluarga-keluarga mujahidin yang kita biayai. Semua itu kalau kita lakukan, kita biayai mereka, kita biayai keluarganya, kita seperti mendapatkan pahala jihad. Disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, dan hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi kata Nabi SAW, man jahaza ghaziyan fisabilillah au khalafahu fi ahlihi kataballahu lahu mithla ajri hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'a. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah atau menggantikan untuk mengurus keluarganya yang ditinggal, niscaya Allah akan mencatat untuk si penyumbang ini seperti pahala si pejuang hingga tidak berkurang sedikit pun dari pahala si pejuang tadi. Jadi kita bisa raih pahala mereka dengan menyumbang.
Oleh karena itu teman-teman lihat kotak-kotak amal di masjid, yayasan sosial yang kumpulkan untuk Palestina, bantu mereka. Ini kalau Allah kasih kemerdekaan Palestina, tertutup lagi pintu jihad. Gak bisa lagi kita dapat pahala jihad. Sekarang dengan nyumbang, dapat pahala sedekahnya, dapat pahala perangnya. Karena di dalam hadis ini kan kalau kita ikut membantu mereka, kita seperti mendapatkan pahala para orang-orang yang berperang tersebut. Nah ini satu hal yang tidak boleh luput dari kita tentunya ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda man jahaza ghaziyan fi sabilillah falahu mithlu ajrihi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin aw anfaqa ala ahli falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah, maka ia mendapat pahala seperti pahalanya. Dan barang siapa yang menggantikannya untuk mengurusi keluarga seorang pejuang dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ia mendapat seperti pahalanya. Seperti pahalanya. Jadi ini termasuk keutamaan. Tentu kalau kita ingin bahas hadisnya, ini ada ratusan hadis diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Ya. Saya cuma pilihkan beberapa hadis pilihan. Begitu juga teman-teman sekalian, ya. Kalau seseorang terlibat dalam tunggangan, ya, kalau masa dulu kuda, kalau sekarang mungkin persenjataan, ya, itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ihtabasa farasan fisabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'di, fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah." Yakni hasanat. Barang siapa yang menambat seekor kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah, karena beriman kepada Allah dan yakin akan janji Allah, maka semua makanan, minuman, kotoran dan juga kencingnya kuda itu akan menjadi pahala bagi yang telah mempersiapkannya pada hari kiamat. Jadi hewan itu pun kuda yang dipersiapkan makan, ya, minum, kotoran yang dikeluarkan, karena itu dititipkan di jalan Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, makin kita ikhlas dalam berinfak, maka makin Allah punya cara mengatur harta kita itu akan kemana arahnya, ya. Saya subhanallah berulang kali menerima beberapa sumbangan dari jemaah. Saya melihat mungkin orang ini tidak tahu seperti apa gitu ya. Tapi di saat kami ingin mengalokasikan sumbangan tersebut, ya, saya melihat seperti ada satu titipan yang luar biasa, tanda kutip di sini, arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada sumber ini atau sumber itu. Ya mungkin orang ini cuma mengatakan, "Ustaz, terserah Ustaz dialokasikan di mana." Tapi saya bawa, misalnya di Mekah, saya bawa ke satu yayasan sosial, yayasan itu ternyata membagi-bagikan air minum untuk jemaah haji misalnya, contoh. Mungkin dia tidak berpikir uang itu akan sampai ke situ karena dia tidak titip pesan. Tapi Allah seperti memberkahi karena dia ikhlas, diarahkan uang tersebut untuk dialokasikan ke tempat yang lebih besar lagi pahalanya. Seperti itulah. Nah, kita tidak tahu uang yang kita sumbangkan untuk Palestina ini, dia bagaimana kadar keikhlasan kita dan bagaimana Allah akan sampaikan kepada apa yang ya paling besar pahala yang bisa didapatkan dari tempat tersebut. Hadis selanjutnya, hadis yang menggambarkan tentang keutamaan juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Malik dan Imam Bukhari serta An-Nasa'i. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhriju illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja min nailan ma nala min ajrin aw ghanima walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kalmun yuklamu bisabilillah illa ja'a yaumal qiyamati ka hayatihi hina kulim launu damin wa rihul misk walladhi nafsu Muhammadin biyadi laula an ashqa 'alal muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu bisabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu 'alaihim an yatakhallafu 'anni walladhi nafsu Muhammadin biyadi lawaditu an agzu bisabilillah fa uqtal thumma agzu fa uqtal thumma agzu fa uqtal. Hadis yang panjang ini terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya, maksudnya berperang. Seraya berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku dan keimanan kepadaku serta keyakinan kepada para utusanku dan membenarkan mereka, maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga atau aku kembalikan ke rumah tempat ia keluar darinya dengan meraih pahala yang melimpah dan harta rampasan perang.
dan harta rampasan perang. Jadi kalau kita ambil potongan paragraf pertama dari hadis ini, kalau ada motivasi untuk berperang dan motivasi berperang ini teman-teman sekalian diikuti dengan keimanan kepada Allah dan membenarkan apa yang dijanjikan, maka ada jaminan dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti jaminannya, yaitu dijamin dia akan masuk surga. Allah pilih dia untuk mati syahid, boleh masuk surga. Atau Allah jamin akan mengembalikan dia ke rumahnya ya dengan membawa pahala dan juga harta rampasan perang. Berarti orang kalau masuk medan perang tidak perlu penuh kekhawatiran lagi. Ya, diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di perang Khandaq di musim dingin yang sangat luar biasa. Nabi SAW di malam ke-43 ya, besok 43 angin topan datang dan menghancurkan pasukan Ahzab. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang pergi ke sana, orang-orang Quraisy, pasukan Ahzab dan membawakan informasi kepadaku dan aku jamin baginya surga. Maka tidak ada yang menjawab pada saat itu karena malam dingin. Malam itu menakutkan, pasukan Ahzab sangat luar biasa gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi Hudzaifah mengatakan, pada saat itu Nabi SAW jalan dan menyentuh kakiku. Lalu aku tanya, siapa? Maka kata Hudzaifah, ya, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri wahai Hudzaifah. Kata Hudzaifah, tadinya dingin sekali. Dan aku juga diikuti rasa takut. Tapi karena begitu aku menjawab panggilan Nabi, tiba-tiba demi Allah, ya, aku seperti berada di satu ruangan yang sangat hangat. Hilang itu rasa dinginnya. Karena sudah niatnya karena Allah dan Rasulnya. Kan? Dan dia mengatakan, pada saat itu Nabi SAW pesan, ingat, jangan lakukan apa-apa kecuali cuma mengambil informasi lalu kembali. Dia bilang, saya pun menuju ke sana, sampai saya mendapatkan informasi bahwasanya mereka sudah ketakutan dan akan bubar. Kemudian saya kembali lagi ke Nabi SAW. Begitu saya kembali membawa informasi, maka pada saat itu pun akhirnya hilanglah rasa panas tadi atau hangat itu setelah aku jalankan tugasku. Jadi kita tidak pernah tahu teman-teman. Kalau orang di medan perang itu selalu cuma ketakutan, selalu kesakitan, mungkin tidak ada yang bisa bertahan. Tapi Allah berikan kekuatan mereka dengan caranya tentunya. Selanjutnya, lanjutan hadisnya, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka. Warnanya adalah warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Dan maksudnya ini setiap luka apapun, walaupun sembuh, tetap nanti hari kiamat akan mengeluarkan bau yang seperti kasturi. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau sekiranya aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku akan berhenti mengutus pasukan kembali setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Maksudnya aku setiap pasukan pergi perang kembali dikirim pasukan baru. Begitu terus. Kalau tidak memberatkan umat Islam, aku tidak akan berhentikan jihad karena besarnya keutamaan yang didapatkan. Namun aku tidak mempunyai keleluasaan harta dalam kurung berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Sedangkan sangat memberatkan hati mereka kalau mereka tidak ikut serta denganku. Maksudnya Nabi SAW ingin mengutus pasukan, pulang utus lagi baru, pulang utus lagi baru, terus begitu. Tapi Nabi SAW mengatakan itu akan memberatkan karena aku tidak punya kemampuan untuk membiayai mereka, mereka pun tidak punya biaya. Dan kalau aku haruskan itu akan menjadi sebuah hal yang membuat berat karena mereka tidak mungkin menolak untuk ikut bersamaku. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah, lalu aku mati terbunuh. Kemudian aku hidup lagi, lalu aku berperang dan mati terbunuh lagi. Kemudian aku hidup lagi, berperang dan aku terbunuh lagi. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW menggabungkan dalam satu riwayat, semua isinya motivasi untuk berperang. Ya, bagaimana terluka punya keutamaan, mati syahid punya keutamaan. Kalau dia tidak mati terbunuh dijamin pulang membawa harta rampasan perang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dalam riwayat An-Nasa'i, masih riwayat yang mirip dengan ini, takaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhriju illa al-jihadu fi sabili wa tasdiqun bi kalimati ay yudkhilahu al-jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Aku telah menjamin orang yang berjihad di jalannya, Allah telah menjamin siapapun yang berjihad di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalan Allah dan keyakinan kepada kalimat-kalimat Allah dan janji-janjinya bahwa dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala ataupun harta rampasan perang. Selanjutnya hadis bahwasanya para jemaah haji adalah delegasi Allah atau tamu-tamu Allah. Semua doa mereka diijabah. Mulai dari keluar rumah sampai dia kembali lagi berperang atau kembali lagi ke rumahnya dari medan perang, semuanya akan diijabah doanya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la
Yaitu yang berbunyi, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kharaja hajjan famat, kataballahu lahu ajral haji ila yaumil qiyamah, wa man kharaja mu'tamiran famat, kataballahu lahu ajral mu'tamiri ila yaumil qiyamah, wa man kharaja ghaziyan famat, kataballahu lahu ajral ghazi ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang pergi haji lalu meninggal dunia, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang berhaji hingga hari kiamat. Jadi kalau antum lagi pergi haji, meninggal, belum sempat menyelesaikan ibadah haji, ya. Dan mudah-mudahan kita berharap ya, selesai ibadah haji pun, tapi dia masih di sana, belum pulang, maka kita berharap dapat ini. Siapa yang pergi haji lalu meninggal, maka dicatat baginya ibadah haji sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan kalau misal kiamat 100 tahun lagi, ini misal saja. Misal ya, jangan dipelintir-pelintir lagi perkataan saya. Saya bukan menebak-nebak hari kiamat gitu ya. Tapi kalau misal kiamat 100 tahun lagi, berarti ada 100 kali haji lagi. Dan ada orang haji tahun ini lalu dia meninggal, dia akan dapat pahala 100 kali haji ke depan. Kalau masih 1000 tahun, berarti 1000 kali haji. Itu saking besarnya pahala orang pergi haji. Kemudian dikatakan, dan barang siapa yang pergi umroh lalu meninggal, sama juga umroh, lebih sederhana, sunnah, tapi dia meninggal juga, maka Allah akan catat baginya pahala orang yang berumroh hingga hari kiamat, asal dia mati sedang melaksanakannya. Dan yang terakhir, barang siapa yang pergi berperang lalu meninggal, maka Allah akan mencatat baginya pahala orang yang berperang hingga hari kiamat. Jadi yang sudah terbunuh di perang Badar, di perang Uhud itu pahalanya tercatat terus seperti pahala perang sampai hari kiamat, padahal mereka sudah meninggal. Itu saking besarnya pahala yang seperti ini luar biasa. Hadis selanjutnya hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Muadz, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsun, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, ada titik dua, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jal. Ada 5, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami tentang titik 2, 5 perkara yang siapa saja melakukan salah satunya, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan pahala melimpah, dipenuhi kebutuhannya, dimaafkan dosanya, dijamin baginya surga. Itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menjamin, berarti Allah menjamin bagi dia rezekinya, diterima amal solehnya, diampuni dosanya, dijamin baginya surga. Ada 5 perbuatan, kalau dikerjakan Allah jamin itu. Lalu Muadz menyebutkan radhiyallahu anhu, yang pertama, man ada maridhan, siapa yang menjenguk orang sakit. Jadi setiap ada orang sakit, kita usahakan luangin waktu untuk jenguk walaupun sesaat, ya. Maka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au kharaja ma'a janazah, dia keluar ikut mengantar jenazah. Kemudian yang ketiga, au kharaja ghaziyan fi sabilillah. Yang ketiga ini saksi bahasan kita tuh, dia keluar berperang di jalan Allah. Yang keempat, au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirah, atau dia menjumpai pemimpin yang tujuannya menghormati dan memuliakannya. Dan yang kelima, au qa'ada fi baiti fasalim wa saliman nasu minhu. Itu dia duduk di rumahnya kalau tidak ada keperluan di luar rumah hingga ia selamat dan masyarakat pun selamat dari dia. Jadi 5 ini kalau orang kerjakan dapat jaminan dari Allah. Yang pertama, orang menjenguk orang sakit. Yang kedua, orang yang mengantar jenazah. Yang ketiga, orang yang keluar berperang di jalan Allah. Yang keempat, menemui pemimpin yang berkuasa. Tujuannya bukan mencari wajah, tapi memuliakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang kelima adalah bila tidak ada keperluan, tidak keluar rumah. Ya. Kemudian dia pun selamat dari keburukan orang, orang pun selamat dari keburukan dia. Ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Hadis selanjutnya ini semua teracak, saya pindah-pindah dari banyak bab ya tentang masalah bab jihad. Selanjutnya kalau kita masuk ke medan perang dan sempat tersentuh debu medan perang. Nah, tidak ada medan perang tidak ada debunya gitu ya. Pasti akan ada debu karena umumnya ada, kalaupun bangunan sekarang bangunan rubuh segala macam orang berdebu. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi man kharai muslimin abada. Tidak akan pernah bersatu debu medan perang di jalan Allah dengan asap neraka jahanam pada 2 lubang hidungnya seorang muslim selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita pasti terhirup debu medan perang. Nah, yang sudah sempat menghirup debu medan perang tidak akan masuk neraka. Itu saking besarnya keutamaan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis selanjutnya juga hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Maqbarrat kadama 'abdin bisabilillah fatamassuhun nar."
Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di medan perang kecuali tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu dalam jihad di jalan Allah lalu dia disentuh oleh neraka. Tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dengan sanad hasan. Ini hadis luar biasa ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fin nari ijtama'an yadurru ahaduhum al-akhar. Tidak akan berkumpul dua manusia di dalam neraka ya, dengan perkumpulan yang saling membahayakan satu sama yang lain. Muslimun qatala kafiran thumma saddada al-muslim wa qarab. Yaitu seorang muslim yang membunuh seorang kafir, kemudian muslim itu berlaku baik dan berupaya maksimal mengamalkan keislamannya. Maksudnya dia pernah ikut medan perang, ada korbannya dari orang non-muslim yang terbunuh, kemudian setelah pulang dari medan perang dia pun sibuk terus menerapkan Islamnya sampai ajalnya datang. Wala yajtami'ani, maksudnya dia tidak akan mungkin bersatu sama si kafir itu dalam neraka. Intinya sebenarnya sih kalau kita ikut perang dan kita membunuh musuh, maka dia masuk neraka, kitanya masuk surga. Kita tidak akan mungkin masuk neraka berkumpul dengan dia di situ. Ya, seperti itulah. Selanjutnya wala yajtami'ani fi jawfi 'abdin gubarum fisabilillah wa dukhanu jahannam wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wasyuh. Dan ada dua hal yang tidak akan berkumpul di dalam rongga seorang hamba, yaitu debu di medan perang dengan asap neraka jahannam. Ini saksi bahasan kita, kalau kita sempat hirup debu itu di medan perang, tidak akan tersentuh kita oleh api neraka. Kemudian yang ketiga adalah, dan dua hal tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu keimanan dengan kekikiran. Jadi kalau dia sudah punya iman dalam hati, nggak mungkin dia kikir. Tapi saksi bahasan kita tadi, nggak mungkin bersatu antara debu medan perang yang dihirup oleh seorang mujahid dengan api neraka. Itu saking besarnya keutamaan. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan akhir hadisnya, al-imanu wal hasad. Tidak akan mungkin bersatu dalam hati seorang mukmin keimanan dan sifat hasad atau iri. Jadi teman-teman sekalian, kita pindah ke hadis yang lain berhubungan dengan masalah jihad ini. Dan ini hadis yang mungkin juga jarang didengar ya. Bagaimana keutamaan orang yang hadir sesaat di medan perang itu ya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin fihi uyaynatun min ma'in azbatun fa'ajabathu. Bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di satu jalan pada saat dia sedang pergi berperang. Melewatin satu lokasi, di lokasi itu terdapat sumber mata air tawar yang sangat indah dan membuatnya takjub, membuatnya si mujahid ini takjub ya. Lalu dia mengatakan faqala law i'tazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha asy-sy'bi wa lan af'al hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Kalau saja aku bisa menjauh dari manusia dan tinggal di jalanan perbukitan ini, toh sudah ada sumber mata air, udah aku nikmatin air tersebut, hidup sama rumah tangga, kalau aku situ sudah jauh dari orang-orang itu. Namun aku tidak mau lakukan ini sampai aku izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu pun menyebutkan hajatnya kepada Nabi SAW. Sementara pasukan jalan, ada sumber mata air, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sumber mata air bagus banget nih, boleh nggak saya tinggal di sini aja? Maksudnya nggak usah ikut berperang. Faqala la taf'al. Kata Nabi SAW, jangan pernah kamu lakukan itu. Fa inna muqama ahadikum sabillahi ta'ala afdal min salati fi baiti 70 ama. Ini garis bawah, ini saksi bahasan kita ya. Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang di antara kalian sesaat saja ya, di perjalanan menuju medan perang atau di medan perang lebih baik daripada sholat di rumahnya 70 tahun. Ya. Berarti kalau kamu tinggal di sini, kamu nggak ikut berperang, walaupun mata air bagus, rumah bagus, tempat bagus, tetap kau sholat 70 tahun. Ini pergi jihad sesaat lebih baik daripada sholat 70 tahun di situ. Itu luar biasa ya. Ala tuhibbuna an yakfirallahu lakum wa yudkhilakumul jannah. Apakah kalian tidak mau Allah maafkan kesalahan kalian dan Allah masukkan kalian ke dalam surga? Ughzu fi sabilillah. Kata kuncinya berperang di jalan Allah. Kata Nabi SAW, mau diampuni dosa, mau masuk ke dalam surga, maka berperang di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fawaqa naqa wajabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah dengan waktu hanya durasinya 2 kali perahan susu hewan, ya, maka dia pasti masuk surga. Ini pernah kita jelaskan di beberapa waktu yang lalu di bab jihad juga. Jadi kalau kita perah susu unta atau susu sapi, perahan pertama ke perahan kedua itu kan hitungan detik ya. Biasanya orang perah kan cepat ya. Perah satu ke perah kedua itu kan hitungan detik. Hanya sebatas itu saja di medan perang, itu sudah cukup baginya mendapatkan surga.
Dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih di ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu yang panjang, namun ringkasnya saksi bahasannya, kata Nabi SAW, wala muqamu ahadikum fis saf khairu min salati sittina sana. Ketahuilah posisi seseorang di antara kalian berdiri di saf, belum berperang ya. Jadi lagi diatur saf mujahidin, kita berada di saf itu, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, intinya kita berada di pasukan perang itu. Itu sesaat saja kata Nabi SAW, lebih baik daripada sholat 60 tahun. Nah ini luar biasa nih, sholat 60 tahun, wajib juga masuk di situ. Ya. Belum tentu umur kita sampai 60 tahun. Tapi saking besarnya keutamaan jihad tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian hadis yang lain, hadis yang sahih. Ini kita acak ya, karena cukup banyak hadis. Saya bilang tadi ada ratusan hadis tentang jihad. Tapi kita coba pilih sebagian hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan juga An-Nasai. Hadis ini hadis sahih, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man radiya billahi robba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhan dan penciptanya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Fa'ajiba laha Abu Sa'id, maka Abu Sa'id pun kagum dengan perkataan Nabi itu. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah, wah, tolong ulangi lagi ya Rasulullah. Kok indah banget pernyataan anda itu. Ridha Allah sebagai Tuhan, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ridha Islam sebagai agama, maka dijamin masuk surga. Ridha sini maksudnya menerima dan juga mengamalkan isinya, gitu kan, perintah Allah, perintah Rasulullah dan isi agama Islam. Maka dia bilang, coba ulangi lagi ya Rasulullah. Fa'adaha alaih. Maka Nabi SAW ulangi pernyataan itu. Thumma qal, lalu beliau bersabda, ini saksi bahasan kita. Wa ukhra yarfa'ullahu biha lil abdi mi'ata daraja fil jannah. Masih ada lagi amal yang kalau dikerjakan sesaat saja akan Allah angkat derajatnya hamba itu 100 derajat di surga. 100 derajat di surga. Dengan sesaat dapat 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Dan 100 derajat itu, satu derajat ke derajat yang di atasnya, derajat 1 ke derajat 2 itu antara langit sama bumi. Berarti 2 sama 3 langit sama bumi. 3 sama 4 begitu terus sampai ke 100. Ini berarti sama dengan 100 jarak antara langit dan bumi. Ini disiapkan dengan sesaat saja ibadah. Maka qala Abu Sa'id mengatakan, "Mamahiyya ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Itu luar biasa. Sesaat berbuat lebih bisa mendapatkan 100 derajat ya di surga nanti, antara derajat di atasnya antara langit dan bumi, berarti sama dengan 100 jarak antara langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Berperang di jalan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, riwayat sahih, ini masih dalam bab jihad, dari hadis ya, riwayat Muslim, Tirmidzi dan juga selain keduanya, kata Al-Mundhiri, dari hadis Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengarkan ayahku Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pada saat berhadapan dengan musuh, maka dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jadi Abu Musa al-Ash'ari lagi di medan perang, dia juga bawa anaknya di medan perang, kemudian dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah semua pintu-pintu surga, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Artinya dengan berperang, ya, kilauan pedang dan hantaman pedang, ya, serangan dengan pedang, itu adalah pintu-pintu surga. Faqama rajulun rathul hay'a. Maka berdirilah seseorang yang lusuh sekali penampilannya, badannya lesu, penampilannya lusuh gitu ya. Faqala ya Aba Musa. Orang itu lalu berkata, wahai Abu Musa, ikut di medan perang, tapi penampilannya lusuh sekali. Dan ini orang tidak hadir di masa Nabi, dia cuma dengar Abu Musa bilang, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang, perjuangan dengan pedangmu di medan perang. Orang ini yang lusuh mengatakan, wahai Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah SAW yaqul hadha, apakah benar anda dengarkan langsung ini dari Nabi SAW? Qala na'am. Maka Abu Musa mengatakan iya. Faraja ila ashabi faqal. Lalu orang itu tiba-tiba kembali ke teman-temannya sambil berkata, Akra'u alaikumussalam. Aku mengucapkan salam terakhirku pada kalian. Thumma kasara jafna sayfihi fa'alqah. Kemudian dia membuka sarung pedangnya dan membuangnya. Thumma masya bi sayfi ilal adwi fadaraba bi hatta qutil. Kemudian dia terus berperang menghadapi musuh dengan pedangnya sampai dia terbunuh di jalan Allah. Dan inilah sifat orang-orang beriman. Bagaimana mereka sama sekali tidak menunda untuk mengejar kebaikan-kebaikan tersebut. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis Abu Umamah juga radhiyallahu anhu. Dan ini hadis disebutkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seseorang kepada Nabi SAW sambil berkata, Ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu.
Jadi sebelum saya terjemahkan, hadis ini berbicara tentang kalau mau dapat semua keutamaan bahkan lebih banyak daripada apa yang kami bacakan tadi di medan perang, dapat pahala, dapat rampasan perang, pengampunan dosa, derajat yang tinggi dan segala macam hal, maka harus ikhlas karena Allah. Kapan diikuti sedikit saja dengan ingin dipuji sebagai seorang kesatria, pahlawan, hilang semuanya. Perhatikan hadis ini ya. Abu Umamah mengatakan radhiyallahu anhu telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW sambil berkata, bagaimana menurut anda jika seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan sekaligus popularitas? Apa yang ia dapatkan? Supaya dibilang pahlawan, kesatria, jagoan dan segala macam. Faqala Rasulullah SAW la syai'a lahu. Maka Nabi SAW mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha thalath marrat. Orang itu mengulangi 3 kali. Rasulullah SAW yaqul la syai'a lahu. Tetap jawaban Nabi SAW tidak dapat apa-apa. Thumma qala inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butiga bihi wajhu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal ya kecuali yang betul-betul ikhlas karenanya dan mengharapkan wajahnya. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan semua yang dijanjikan itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, mungkin tinggal 2 atau 3 hadis saya bacakan di sini ya. Yaitu hadis hasan dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani dan Ibnu Hibban dari hadis Utbah bin Abd As-Sulami radhiyallahu anhu, dia termasuk salah satu sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al-qatla thalatha rajulun mu'minun jahada bi nafsihi wa mali bisabilillah hatta idza laqiya al-aduwa qatalahum hatta yuqtal fadzalika asy-syahidul mumtahanu fi jannatillahi tahta arsy la yafdhuluhu an-nabiyyuna illa bi fadli darajatin nubuwah. Garis bawahi terjemahnya ya. Kata Nabi SAW, orang yang terbunuh itu ada 3. Yang pertama adalah seorang laki-laki mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Dia berperang dengan harta dan jiwanya. Hingga apabila ia telah berhadapan dengan musuh, maka ia menyerang mereka tanpa takut hingga ia gugur. Maka orang ini menjadi seorang syahid yang dibersihkan semua dosa-dosanya, diterima amal-amalnya, dan akan berada di dalam surga di bawah arsy-Nya Allah. Para nabi-nabi tidak mengunggulinya kecuali karena derajat kenabian saja. Ini orang yang mati di medan perang dan pantang mundur, begitu ada kesempatan menyerang, dia menyerang targetnya mati dan akhirnya terbunuh, mati syahid. Yang kedua, rajulun fariqa ala nafsi min adh-dhunubi wal khataya. Jahada bi nafsi wa mali bisabilillah hatta idza laqiya al-aduwa qatala hatta yuqtal. Fatilka mumasmisatun mahat dhunubahu wa khataya. Inna as-sayfa maha'un lil khataya wa udkhila min ayyi abwabil jannati sya fa inna laha thamaniyata abwab wa li jahannama sab'ata abwab wa ba'daha afdalu min ba'd. Golongan kedua adalah seseorang laki-laki yang meninggal, seorang laki-laki yang sangat atau seseorang yang sangat khawatir dirinya karena dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sudah terlalu banyak dosa dia lakukan, dia takut Allah hukum. Lalu kemudian dia pilih jalan jihad. Dia pergi berperang dengan jiwa dan hartanya sebagai kesempurnaan dalam taubatnya. Dan apabila ia bertemu dengan musuh, ia menyerang, tantang mundur sampai terbunuh. Maka itu akan jadi pembersihan yang membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya pedang itu di medan perang benar-benar akan menghapus dan mengikis habis dosa-dosa. Dan ia dimasukkan dari pintu yang mana saja dari salah satu pintu-pintu surga yang ia sukai. Dan ketahuilah surga memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Dan sebagian pintu itu ada yang lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Yang ketiga adalah warajulun munafiqun jahada bi nafsi wa mali. Seorang munafik yang pergi berperang dengan jiwa dan hartanya. Hatta idza laqiyal adu qatala bisabilillah azza wa jalla hatta yuqtal. Pada saat dia bertemu dengan musuh dia berperang sampai dia terbunuh. Fadzalika finnar. Tapi dia tetap akan masuk ke neraka. Innas sayfa la yamhun nifaq. Karena pedang di medan perang tidak akan pernah menggugurkan kemunafikannya. Ini saksi bahasan kita 2 golongan pertama ya. Yang pertama tulus ikhlas pergi berperang, dia ingin mati syahid, tidak ada dosanya dia. Yang kedua, maka itu jadi pendingin derajat masuk surga. Tertinggi ya, di bawah para nabi-nabi. Yang kedua, orang yang banyak dosanya, dia kena merasa sudahlah saya terlalu banyak dosa, ingin taubat pada Allah sekaligus saya mati syahid, lalu dia berperang, makanya akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Yang ketiga, orang munafik tadi yang berperang sampai terbunuh, tapi dia tetap masuk neraka karena kemunafikannya. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad sahih dari hadis Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu syuhada'i afdal. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, orang yang mati syahid itu yang paling utama yang mana?
Siapa yang paling besar pahalanya, paling tinggi derajatnya? Qala alladzina in yulqaw fi saffi la yalfituna wujuhahum hatta yuqtalu. Kata Nabi SAW adalah orang-orang yang jika dibariskan dalam barisan perang, apalagi yang paling depan, mereka tidak pernah menolehkan wajahnya hingga mereka terbunuh. Pantang mundur. Itu adalah orang yang mati syahid yang paling afdal. Ulaika yantalikuna fil ghurafil ula minal jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan segera diberangkatkan ke tempat-tempat tertinggi di dalam surga. Wa yadhakul ilaihim rabbuhum, dan Rabb mereka akan tertawa dan tersenyum kepada mereka. Wa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisaba alaihi. Dan ketahuilah apabila Rabbmu tertawa atau tersenyum kepada seorang hamba di dunia, maka tidak akan ada hisab lagi baginya. Maksudnya dijamin baginya masuk ke dalam surga. Dan sekian banyak tadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin bahas keutamaan daripada jihad dan mati syahid ini tidak terbatas. Saya katakan tadi ratusan hadis. Dan kami sarankan untuk teman-teman kembali ke buku Sahih At-Targhib wa Tarhib yang membahas tentang masalah keutamaan jihad. Dan setahu saya sekarang sudah ada diterbitin dalam bentuk PDF ya. Dan mungkin setahu sebatas yang kami ketahui, mungkin penerbit juga sudah mengizinkan atau seperti apa, karena saya sangat tersebar di pengajian, mungkin tinggal dipastikan saja. Maka itu sangat baik, di jilid 3-nya, di bab jihad, itu dibaca sampai selesai. Karena hadis-hadis yang tadi kami bacakan itu mungkin cuma 10 atau 12 atau 15 hadis maksimal, ya. Tetapi dia ada ratusan hadis yang bisa teman-teman baca, yang bisa memotivasi kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran, yaitu tentang masalah pentingnya istiqamah, ya. Karena tidak ada yang membuat tokoh kita ini Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu semenjak masuk Islam di fase Mekah, hijrah ke Madinah, ikut semua peperangan Nabi SAW, terus berjuang mempertahankan keimanannya sampai Nabi SAW sudah meninggal berperang bersama Abu Bakar melawan Musailamah al-Kadzdzab, lalu semangat untuk membunuh ya penyebar atau pendukung Nabi palsu, yaitu tadi Ar-Rajal ibn Unfuwa, dan sampai terbunuh di tangannya, dan dia pun tidak mau pulang kecuali mati syahid, dan terbunuh mati syahid, yang akhirnya membuat Umar saudaranya cemburu sambil mengatakan dia telah mendahului aku masuk Islam dan mati syahid. Ini tidak ada yang bisa membuat seperti ini kecuali sifat istiqomahnya, ya. Dan kita tahu justru sebaliknya, Ar-Rajal ibn Unfuwa tadi yang sudah hafal banyak ayat Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW, bahkan dijadikan dai oleh Nabi untuk suku Hanifah, itu kalau dia betul-betul jalankan misi itu, seluruh suku Hanifah itu, ratusan ribu orang itu akan dia panen pahalanya. Tapi subhanallah, dia malah ikuti Musailamah al-Kadzdzab hanya dengan janji sedikit jabatan dunia dan harta. Akhirnya dia membuat mayoritas, bahkan hampir semua suku Hanifah itu tidak masuk dalam agama Islam atau meninggalkan agama Islam bagi yang sudah Islam. Ini semua karena memang mereka atau dia tidak istiqamah. Jadi istiqamah akan membawa seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak istiqamah, justru hanya sebagian hidupnya mungkin baik, sisanya akan rusak, ya. Oleh karena itu teman-teman, setelah sekali yang ikut pengajian begini, sudah merasakan iman, terus dipupuk, terus lebih rajin lagi hadir, dengarkan dengan berbagai macam tema sampai ajal datang. Bukan 10 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak seperti itu, tapi selamanya, ya. Ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz ada futur, ada saatnya orang lemah imannya. Tidak. Jangan dianggap itu sebagai sebuah keharusan yang kita ya masuk ke dalamnya. Ada saatnya iman lemah, iya, tapi bukan berarti kita harus tinggalkan agama ini. Sehingga akhirnya merosot imannya dan bisa malah meninggal dalam keadaan su'ul khatim atau dalam keadaan kekufuran, ya. Jadi penting sekali untuk istiqomah. Baik, kita akan coba bahas tentang masalah istiqomah ini sebagai penutupan bahasan kita. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, ya. Surah nomor 42 ayat 15, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maaf, ini surah Hud dulu, ya. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Nanti habis itu baru surah Asy-Syura tadi. Kalau ayat yang saya bacakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Kata Allah SWT, istiqamalah engkau hai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, dan siapapun yang telah bertobat bersamamu, atau orang-orang mukmin yang meninggalkan masa lalunya dan mengikuti apa yang kau bawa. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 tadi, ya, Allah SWT berfirman, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu, berdakwalah hai Muhammad, ya, dan istiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan. Mana yang halal nikmati, mana yang diperintahkan kerjakan, mana yang dilarang jauhi. Sebagaimana engkau diperintahkan, dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Memang dalam istiqamah itu ada tantangan teman-teman sekalian, ya. Jangan kena ikutin arus supaya saya tidak dianggap garis keras, supaya saya tidak dianggap wahabi, supaya saya tidak dianggap ini dan itu. Udahlah, saya ikut arus saja. Enggak. Nanti kalau mereka dihisap, antum dihisap juga. Nah, ini kebenaran istiqamah, berpegang teguh.
Ya, orang yang istiqomah akan mati, orang yang tidak istiqomah akan mati. Orang yang diganggu akan mati, orang yang mengganggu juga akan mati. Dan semua akan berhadapan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian ya di atas ajaran dan agama Allah itu dan memohon ampunlah kalian. Allah juga berfirman kepada nabinya Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89 yang berbunyi qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, telah diterima permohonan kalian. Oleh karena itu istiqamahlah. Berpegang teguh pada kebenaran ajaran Allah ini. Jangan goyang. Dan jangan pernah memilih jalan-jalan yang kalian tidak ketahui. Kemudian firman Allah SWT yang sangat masyhur ya. Ini berhubungan dengan masalah perintah untuk istiqamah. Masih surah Fussilat, masih surah yang sama tadi. Surah nomor 41 tapi ayatnya ayat 30. Yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten mempertahankan imannya, ilmunya, amal solehnya, menjauhi dosa-dosa sampai mati nih ya. Kemudian mereka istiqamah, mereka mengatakan Tuhan kami Allah, mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka pada saat mereka wafat akan datang malaikat-malaikat kepada mereka saraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sedih. Maksudnya, kata sebagian ulama tafsir, dengan keluarga yang kalian tinggali, pekerjaan yang kalian tinggalkan, prestasi yang kalian tinggalkan, tidak usah sedih, tidak usah takut. Ini yang kalian tempuh sekarang, akhirat lebih baik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tentang ayat ini ya, Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami Allah, ya kayak kita sekarang sudah mengikirkan Allah sebagai Tuhan. Kalau ini enggak mungkin kita sholat dari di sini, enggak mungkin kita duduk dalam majelis ilmu, ya enggak mungkin kita mau dengar hukum-hukum Allah. Tinggal istiqamah, bagaimana konsisten mempertahankan itu. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari ibadah ke ibadah yang lain gitu ya. Beliau mengatakan di atas mimbar sambil berkhutbah, Umar mengatakan, demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Tidak ada sama sekali berkelit sedikit pun tidak. Apapun godaannya, mau harta, mau lawan jenis, pernikahan, mau jabatan, gak ada urusan. Haram, haram, halal, halal, selesai. Mau saya dicopot dari jabatan, mau saya dibenci oleh orang, selama saya tidak melanggar hukum Allah, saya istiqomah. Nah, itu yang dimaksud. Mereka tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Mujahid rahimahullah, seorang ulama salaf mengatakan, mereka memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok sedikit pun darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Coba-coba, tinggalin sholat, tinggalin ini, tinggalin itu, atau melanggar pelanggaran. Tidak ada coba-coba, istiqomah tidak ada seperti itu, lurus saja. Dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di halaman 205. Kalau sampai ada godaan datang kepada kita teman-teman sekalian, tetap usahakan konsisten. Dan yang paling aman, tutup pintu godaan itu. Kita langsung belak-belakan ngomong, antum si laki-laki, tiba-tiba dikontak oleh seorang akhwat, mau secantik apapun, anggap dia lebih bercahaya daripada matahari misalnya. Ya, iya, contoh, oh ini cantik banget ini, enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini godaan syaitan. Berhenti. Ini pintu maksiat, tidak boleh. Nah itu ini istiqomah namanya. Tinggalkan. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik. Berapa banyak orang meninggalkan perbuatan haram ini, Allah jadikan justru orang itu jadi jodohnya. Banyak terjadi. Bukan mustahil gitu. Begitu juga dengan akhwat kita. Mau setampan apapun laki-laki itu selama itu tidak halal, selesai, tutup pintunya. Jangan bilang, oh enggak, saya kan cuma ngobrol. Enggak, selesai. Udah, ini haram enggak bisa. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, dalam pelanggaran agama ini ada dua cara ya, untuk menyelamatkan diri. Yang pertama kurang efektif, bahkan sangat rapuh. Dan yang kedua sangat efektif. Saya ibaratkan gitu, orang kalau terbuka pintu dosa dalam hidupnya, antum mungkin lebih tahu pintu dosa apa yang sedang terbuka ya. Kalau sedang terbuka, ibaratnya seperti tembok rumah kita sedang jebol. Ini kita lagi buka peluang, dada kita lagi buka,
untuk lawan jenis, untuk pergaulan bebas, untuk narkotika, untuk pelanggaran agama. Pikiran kita sudah mulai pikirkan, upaya anggota tubuh kita sudah tangan menjama, kaki melangkah, uang sudah kita keluarkan gitu ya. Sudah ada ke sana gitu ya. Maka sudah mulai terbuka seperti kita sedang jebol di tembok rumah kita. Cara yang kurang efektif adalah kita cuma pakai selimut saja. Kan ada angin masuk, hujan masuk, nyamuk masuk, udah saya pakai selimut aja. Ini kurang efektif. Betul antum terlindungi dari dingin atau cuaca atau nyamuk, tapi sesaat begitu antum tidur maka bisa saja selimut terbuka dan seterusnya akan terganggu. Dan ini tidak akan berhenti. Saat ini misalnya berhasil udara dingin tidak masuk, mungkin sebentar kalau panas besok udara panas akan masuk. Hari ini nyamuk tidak masuk, besok lalat yang masuk atau serangga yang lainnya karena masih terbuka. Perempuan atau laki-laki ini pindah, ada perempuan laki-laki yang lain masuk. Ya, pemikiran khamr atau judi ini berhasil kita tepis, yang sana tetap akan masuk karena tidak ditutup. Nah, cara efektif yang kedua, tutup sama tembok itu. Beli batu bata, tutup temboknya. Biar antum gak pakai selimut aman. Tutup sudah blokir selesai. Dan harus begitu kalau mau istiqomah. Gak bisa setengah-setengah. Ya, karena pasti syaitan akan membubuhi dosa itu supaya indah di mata kita. Ya, sekali antum lihat lawan jenis, syaitan akan buat ada harus yang nyantol. Ya matanya lah, ya kulitnya, ya rambut, supaya antum tertarik. Harus itu, supaya kalau antum tutup pintu pun, tutup HP-nya nih, tetap syaitan buat antum menghayal tuh. Itu bisa dibuat. Oleh karena itu harus betul-betul ditutup. Dan pasti film itu dibuat enak untuk dinonton. Kalau nggak bagus aktornya, nggak ganteng, nggak cantik, nggak ada yang nonton kan gitu. Jadi jangan bilang, oh nanti saya mau belajar dari film, itu omong kosong. Kan berarti mau dosa. Kan gitu. Nah itu kalau mau istiqomah benar. Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dia mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong sampaikan kepadaku satu nasihat ya Rasulullah. Dalam agama Islam ini yang aku tidak perlu tanya orang lain. Satu kali tanya, satu jawaban cukup membuat aku ini bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Udah selamat sini, selamat sana. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan akalmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, istiqamalah. Yang dia halalkan nikmati, yang dia haramkan jauhi, yang diperintahkan kerjakan wajib atau sunnah, yang dia larang jauhi haram ataupun makruh. Selesai. Itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza kana zannasu dzahaba wal fiddah." Kalau manusia sudah sibuk mengumpulkan emas dan perak, faknizu haulail kalimat, maka kalian harusnya menyimpan baik-baik doa dan perkataan ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Doa yang pendek. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ats-tsabata fil amr, kokoh di atas keimanan ini atau istiqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang masalah hadis, ya, bisanya melemahnya iman seseorang, tapi di saat itu dia harus segera selamatkan dirinya dengan makin dekatkan diri kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, inna likulli abidin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap orang yang beribadah itu ada masa semangatnya, dan di setiap masa semangat ada juga masa jenuh. Ya. Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Kalau dia lagi semangat atau lagi turun, semangat lagi jenuh, kalau dia ke sunnah atau ke bid'ah, lawan daripada sunnah, ketaatan atau kemaksiatan. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtudi. Kalau siapa yang mengisi waktunya justru yang dia mulai kendor, mulai jenuh, justru tetap lebih semangat dia kepada majlis ilmu, kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang mengisi justru kejenuhannya itu pada selain daripada sunnah, selain daripada ibadah dan ketaatan, maka dia telah binasa. Kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, ini terakhir bahasan kita, sebab-sebab ya menjauhnya seseorang dari istiqomah. Yang pertama syaitan. Syaitan terus saja dipimpin oleh iblis berusaha untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah telah gambarkan itu dalam Al-Quran. Bagaimana dia memang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sebagaimana ya Allah engkau telah ya putuskan aku ini sesat, ya, maka aku pasti akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Thumma la'atiyannam min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan selalu menggoda mereka dari di antara dua tangan mereka, kiri kanan, di hadapan mereka. Dan juga wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan temukan mereka jarang sekali yang berterima kasih kepadamu ya Allah. Berarti iblis selalu berusaha untuk menggoda kita. Solusinya adalah dua. Yang pertama, kita harus isti'adzah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai bisik-bisik kamu, arahnya kepada tidak mau mengerjakan ketaatan atau mau jerumus dalam dosa, maka fasta'id billah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian yang kedua, ketahuilah Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Jadi hilangkan persepsi yang suka kita bilang apa? Syaitan ini kuat. Itu omong kosong, itu kebohongan. Kuat dari mana? Kita yang menguat-nguatkan dia. Ya, dia tidak bisa menjelma, mencekik kita kalau kita tidak mau sholat. Kamu harus, atau kalau kita mau sholat, kamu tidak boleh sholat. Kamu harus berzina. Dia nggak bisa buat itu. Dia hanya bisikkan saja. Maka dia sangat lemah. Kita tinggal tolak, selesai, kan gitu. Yang kedua, bisikan jiwa yang buruk atau biasa disebutkan dengan nafsun ammaratun binsu. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf di surah nomor 12 ayat 53, Allah berfirman menyebutkan tentang beliau, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu ya berisikan dorongan untuk berbuat keburukan. Ya, ini pernah saya kasih contoh kalau ingat ya. Kan penggoda manusia adalah iblis, benar nggak? Sekarang pertanyaannya, siapa yang goda iblis pada saat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam? Nah dia iblisnya. Hah? Itulah jiwa buruknya dia. Jadi syaitan itu biasa menunggangi jiwa buruk. Dalam diri kita ini ada potensi ketaatan, ada potensi keburukan. Allah uji kita dengan itu. Yang mau ikuti taat, dulu majelis ilmu begini, sholat, puasa, Allah mudahkan buat dia. Yang mau maksiat juga dia punya jalan. Nah ini bisikan buruk ini itu ditunggangi oleh syaitan. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Sesungguhnya dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan di sekelompok domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sangat cinta harta dan kedudukan dibandingkan agamanya. Maksudnya dia mendahulukan semua itu. Yang ketiga, saya ringkaskan saja, suka berdebat. Berdebat, kerjanya selalu berdebat. Kalau disampaikan kebenaran, terima saja. Ya, antum salah diingatkan, terima kasih, jazakallah khair, istighfar, perbaiki. Dikasih masukan ibadah, terima, selesai kan gitu. Tidak usah debat. Debat itu tidak penting, kecuali memang kita perlu duduk, berdebat ilmiah, menyampaikan argumen dan tujuannya untuk kebenaran. Itu saja pintunya, selain daripada itu ditutup. Karena membuka pintu-pintu perdebatan ini termasuk membuka pintu agar jauh dari istiqomah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beliau, kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi. Tidak ada satu kaum yang sesat setelah mereka dapat petunjuk sebelumnya, illa utul jadal, kecuali karena mereka suka berdebat. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, wa qalu a'aliyatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dan orang-orang Quraisy mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu, hai Muhammad, kepadamu kecuali hanya untuk berdebat saja, dan mereka kaum yang suka ribut. Dari surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 58. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang suka sengit dalam berbantah-bantahan. Jadi ini yang suka berdebat ini akan membuat orang itu jauh dari istiqomah. Tentu masih banyak dalilnya, saya langkai saja karena lihat waktu. Yang keempat, lalai dan suka menunda-nunda amal saleh. Ini akan membuat orang jauh dari istiqomah. Oleh karena itu setiap ada kesempatan amal saleh segera bergerak. Ya, eksekusi, selesai. Azan langsung sholat. Kesempatan puasa, puasa. Sedekah, sedekah. Apa saja langsung lakukan. Karena saya pernah gambarkan kita sama syaitan, kalau dalam mengerjakan amal soleh ini seperti orang yang ada di garis start. Kita di sebelah kita. Kalau kita belum memulainya, maka syaitan akan di sebelah kita terus menjatuhkan semangat kita. Kamu nggak bisa, sudahlah nanti aja, nggak usah sholat dulu, tidurlah malam masih panjang. Itu yang mau dibantu orang masih mampu dan seterusnya. Tapi kalau kita lari, kita mulai sholat, uduk sholat, kita mulai memberi sedekah, maka syaitan tidak bisa goda kita kecuali dia juga harus berlari. Dan orang yang lari ini untuk bisa membisikkan satu pada orang yang sedang lari dari rivalnya, itu dia harus bersuara keras, larinya harus sama kencangnya, itu pun belum tentu sampai semua pesannya.
Artinya bergerak mengerjakan ibadah akan menutup pintu-pintu syaitan. Oleh karena itu tidak boleh kita lalai, ya. Dan umumnya orang kadang-kadang lalai itu karena adanya kesehatan dan waktu yang lowong. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhah, kesehatan, dan yang kedua al-faraq, ya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, saya ringkaskan saja karena ini lihat waktu, ya. Sahabat dan lingkungan yang buruk ini membuat orang juga jauh daripada istiqamah. Sebagaimana kisah yang masyhur dari Uqbah bin Abi Mu'aid yang pernah masuk Islam di tangan Nabi SAW, lalu dia murtad lagi karena dia bersahabat dengan Ubay bin Khalaf. Dan akhirnya Allah turunkan surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27-29 yang menceritakan tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, walaupun dia masih hidup di dunia, nanti dia akan nyesal di akhirat. Ya. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, dan nanti orang zalim itu hari kiamat akan menggigit kedua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya ikut dengan perintah Rasul atau jalannya Rasul. Karena dia sempat masuk Islam lalu dia murtad kembali, ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, maksudnya Ubay bin Khalaf. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya petunjuk. Wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan syaitan itu betul-betul penipu yang nyata bagi manusia. Dan kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, sesuai dengan agama sahabatnya, falyanzur ahadukum ila man yukhalil, harus kalian pilih baik-baik, ya, siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat. Yang terakhir, yang keenam adalah selalu berdoa agar dijadikan istiqomah. Jadi yang membuat orang tidak istiqomah justru karena tidak berdoa. Sudah kita sebutkan tadi hadisnya, kata Nabi SAW, ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, maka alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, dalam hadis riwayat Muslim. Dan juga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8 sebagai penutup, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah